Pada tahun ketiga pernikahan, istri presiden diam-diam terbang ke luar negeri untuk menemui adik laki-laki dari cinta masa lalunya. Namun, tanpa diduga, foto mesranya diambil dan menjadi viral di media sosial. Saat ia buru-buru kembali, begitu turun dari pesawat, ia menerima banyak panggilan dan pesan tak terjawab. Ia membuka pesan suara terakhir, "Kak, kakek MU meninggal. Jika kau lihat ini, segera telepon aku." Liu Ruyan dengan wajah muram menelepon kembali adiknya, Liu Yanran. Apa yang sebenarnya terjadi? Liu Yanran diam beberapa detik. Dia tahu bahwa kakaknya tidak mendengar seluruh pesannya, jadi ia harus mengulanginya lagi. Hari ini suami kakak datang ke rumah sakit untuk menjenguk kakek. Kakek melihat foto kamu di luar negeri bersama Tuan Yiteng, dan karena emosi mendadak, terjadi pendarahan otak. Setelah pertolongan, tidak lama kemudian ia meninggal. Suami kakak terpukul. Wajah Liu Ruyan pucat pasi, napasnya terengah-engah, dan ia menggenggam erat ponselnya sambil berkata, "Dia di mana?" Liu Yanran diam beberapa detik lalu menjawab, "Tidak tahu." Sore hari, keluarga MU sudah mengkremasi dan memakamkan jenazah kakek MU. Sekarang tidak diketahui di mana suami kakak berada. Aku hanya tahu setelah keluar dari rumah sakit, ia mengajukan satu permintaan. Liu Ruyan langsung menebak permintaan itu. Rahangnya menegang. "Aku tidak akan bercerai." Liu Yanran melanjutkan, "Nenek dan bibi sudah menyetujui permintaan suami kakak." Wajah Liu Ruyan berubah gelap. Ia mengangkat kaki dan menendang koper di dekatnya. "Aku tidak bilang aku mau cerai. Tapi kak, kali ini kamu benar-benar kelewatan." Wajah Liu Ruyan tampak suram dan menakutkan. Ia mengumpat kasar. Asisten Song Yaozhi gemetar di samping. Ini pertama kalinya ia melihat Liu Ruyan begitu kehilangan kendali. "Presiden Liu." Liu Ruyan mengusap pangkal hidungnya, lalu dengan wajah muram meneleponku. Telepon tersambung, tetapi tidak diangkat. Liu Ruyan terpaksa menelepon Nyonya Liu. Saat telepon tersambung, ibu dan anak itu sama-sama diam. Liu Ruyan merasa tenggorokannya kering. Dia tetap merendahkan suaranya. "Bu, di mana suami MU? Apa kalian bersama?" Nyonya Liu akhirnya berbicara. "Kamu memang harus tegas, tapi kamu terlalu kejam." "Tidak." Liu Ruyan ingin mengatakan sesuatu, tetapi ayahnya, Liu Cheng, merebut telepon itu. Langsung memarahinya habis-habisan. "Apa dosaku sampai melahirkan makhluk sepertimu? Segera pulang." Liu Ruyan mendengarkan tanpa ekspresi, tapi hatinya semakin dingin. "Suami MU sekarang di mana? Kamu bertanya padaku tentang suamimu sendiri? Apa kamu masih manusia? Aku peringatkan kamu. Segera pulang, dan katakan pada pria bernama Yiteng itu. Pintu keluarga Liu bukan tempat untuk seorang selingkuhan masuk, kecuali kami semua sudah mati." Liu Ruyan merasa sesak di dadanya. Dia ingin menjelaskan, tapi selama ini hal yang paling dia benci adalah menjelaskan. "Ayah, aku dan dia bukan hubungan seperti itu." Liu Cheng mencibir, "Bukan masalah penting lagi sekarang. Suami MU hanya punya satu permintaan, cerai. Kalau kamu punya hati nurani sedikit, kabulkanlah." Saat mendengar kata cerai, seluruh punggung Liu Ruyan menegang. Keduanya mengepal erat. "Aku tidak akan bercerai." "Kamu bilang tidak cerai berarti tidak cerai? Kamu pikir kamu siapa?" Liu Cheng semakin marah. Liu Ruyan langsung mematikan telepon. Hatinya terasa semakin berat. Dia membuka mulut ingin mengatakan sesuatu. Tapi akhirnya tidak ada yang bisa dikatakan. "Presiden Liu, sekarang kita harus menemukan Tuan MU dulu." Liu Ruyan perlahan mengangkat matanya, wajahnya pucat kebiruan. Kembali ke villa. Dalam perjalanan pulang, Liu Ruyan terus menghubungiku, tapi berapapun telepon yang ia lakukan, aku tidak pernah mengangkatnya. Dia bersandar di kursi, menggenggam ponselnya. "Percepat." Song Yaozhi menginjak gas. "Baik, Presiden Liu." Sampai di villa, Liu Ruyan mendorong pintu dan turun. Song Yaozhi mengikuti di belakang. Dia agak linglung melihat punggung Liu Ruyan yang tergesa-gesa. Nyonya Zhang terkejut melihatnya. "Nona, kau pulang?" Liu Ruyan tidak punya hati untuk menanggapinya. Matanya justru tertuju ke lantai 2. "Apakah suami MU ada di rumah?" Nyonya Zhang menjawab. "Tidak." Melihat wajahnya yang suram, Nyonya Zhang bertanya. "Ada masalah?" Liu Ruyan tidak mempedulikannya, langsung naik ke lantai 2. Membuka pintu kamar tidur, semua barang masih ada, termasuk laptopku dan barang-barang pribadiku. Tapi dia masih merasa gelisah. "Meskipun semua barang ada, aku sendiri tidak ada di sini. Dia bahkan tidak tahu di mana aku berada. Dia ingin bertemu denganku. Sekarang juga." "Segera." Liu Ruyan dengan wajah muram turun ke bawah. Nyonya Zhang baru saja menutup telepon. Dia menatap Liu Ruyan dengan ekspresi terkejut. Liu Ruyan menghentikan langkahnya. Matanya tajam menatapnya. "Telepon dari siapa?" Nyonya Zhang tampaknya belum sepenuhnya sadar. "Dari Tuan MU. Dia bilang aku boleh pulang ke kampung halaman. Juga bilang tidak akan kembali lagi. Barang-barang di kamarnya biarkan saya yang menangani sendiri." Wajah Liu Ruyan tampak agak muram. "Apalagi yang dia katakan?" Nyonya Zhang menggelengkan kepala dengan bingung. "Tidak ada, Nona."
Apa yang sebenarnya terjadi? Pagi ini semuanya baik-baik saja. Liu Ruyan menutup matanya sejenak. Dia mencari nomor kakak perempuannya, Mu Yunxuan, lalu menelepon. Liu Ruyan mengira telepon ini masih tidak akan dijawab. Suara dingin Mu Yunxuan terdengar. Presiden Liu. Suara Liu Ruyan rendah, nadanya jarang menunjukkan kerendahan hati. Di mana Mu Ge? Aku ingin menemuinya. Mendengar suara Liu Ruyan, ekspresi Mu Yunxuan langsung menjadi dingin dan berkata, surat perceraian ada di keluarga Liu. Kalau ada waktu, tolong Presiden Liu tanda tangani. Kumohon lepaskan adikku. Biarkan dia hidup. Setelah berkata begitu, Mu Yunxuan langsung menutup telepon. Panggilan telah berakhir. Liu Ruyan turun tangga dengan cepat dan langsung menuju pintu. Kembali ke rumah tua. Baik. Nyonya Zhang melihat mereka pergi, masih belum paham apa yang sebenarnya terjadi. Rumah keluarga Liu terang benderang. Namun suasananya terasa menyesakkan dan menekan. Semua anggota keluarga Liu telah berganti pakaian hitam yang hikmat. Sebagai tanda penghormatan kepada kakek Mu. Begitu memasuki rumah, Liu Ruyan menyipitkan matanya. Akhirnya dia langsung berlutut di depan nenek, dengan suara sedikit serak berkata, Nenek, di mana Mu Ge? Aku ingin menemuinya. Nenek Liu memejamkan matanya rapat-rapat. Tangannya terus memutar rosario, tidak menghiraukan Liu Ruyan. Liu Ruyan menundukkan kepalanya. Ekspresinya kaku. Di mana dia? Nyonya Liu menghela napas. Mu Ge tidak menginginkan apapun, tapi kami telah mendirikan dana atas namanya. Nenekmu juga mentransfer sahamnya kepadanya. Kalau tidak ada masalah, tanda tangani. Liu Ruyan seluruh tubuhnya kaku, menatap surat perceraian yang dibawa Nyonya Liu. Dengan gemetar dia menerimanya, membuka halaman terakhir, di sana memang ada tanda tangannya. Dia menggenggam erat surat itu. Jadi, kalian tidak akan memberitahuku di mana dia berada? Ayah Liu, Liu Cheng, menatapnya dengan mantap, berjalan mendekatinya. Apakah dia masih mau menemuimu? Mu Ge adalah suamiku. Aku akan menemukannya. Bahkan jika aku harus menyisir seluruh kota ini. Aku akan menemukannya. Setelah berkata begitu, pandangannya tiba-tiba beralih ke Song Yaozi. Hubungi Direktur Wang, suruh dia menemukan orang itu sebelum fajar. Liu Cheng memasamkan wajah, melangkah maju. Mencengkeram kerah bajunya, dengan marah berkata, kau baru sadar sekarang? Dia adalah suamimu. Di mana kau saat dia membutuhkanmu? Tenggorokan Liu Ruyan bergerak sedikit. Dengan suara sedikit serak dia berkata, aku bisa menjelaskan padanya. Liu Cheng memotongnya. Aku hanya bertanya padamu, apakah kau menepati janjimu pada Mu Ge? Apakah kau berbohong padanya? Liu Ruyan tidak bisa berkata-kata. Dia tidak menepatinya, dan memang telah membohongi Mu Ge. Aku hanya tidak ingin dia berpikir macam-macam. Aku dan Itje bukanlah hubungan pria wanita. Aku akan menjelaskan semuanya pada Mu Ge. Nyonya Liu berjalan mendekat dan menatapnya diam-diam, akhirnya menghela napas panjang. Liu Ruyan menyipitkan matanya. Menatap Nyonya Liu dengan suara lembut. Bu, tolong beritahu saya di mana dia. Aku ingin menemuinya. Biarkan aku menemuinya. Nyonya Liu menggelengkan kepala. Bukan aku tidak mengizinkanmu menemuinya, tapi aku dan ayahmu tidak tahu. Liu Cheng mencibir dingin. Kau tahu mengapa mereka bahkan tidak mengadakan upacara pemakaman dan langsung menguburkannya? Itu karena mereka sama sekali tidak ingin. Kau hadir sebagai istrinya, apalagi mengizinkanmu datang. Liu Ruyan. Kau tidak layak menjadi istrinya. Liu Ruyan berdiri di sana dengan sedikit putus asa, seolah tidak mengerti arti dari kalimat itu. Nenek Liu perlahan membuka matanya, tidak lagi berwajah penuh kasih sayang. Jika kau masih mengakuiku sebagai nenekmu, tanda tangani perceraian. Jangan mencarinya lagi. Jangan ganggu hidupnya lagi. Hati Liu Ruyan terasa dingin. Liu Ruyan mengepalkan kedua tangannya erat-erat. Akhirnya dia mengeluarkan tawa sinis. Tidak melanjutkan untuk pergi, malah berbalik dan langsung berlutut. Nenek, maaf, aku tidak bisa. Jika aku tidak menemukan Mu Ge, maka aku akan berlutut sampai hati nenek luluh dan memberitahu di mana dia berada. Dia disembunyikan oleh nenek. Nenek Liu melirik cucunya, lalu berdiri. Nyonya Liu berjalan mendekat untuk menopangnya. Liu Cheng mendengus dingin, lalu berbalik ke kamarnya. Di villa yang besar, para pembantu sudah undur diri. Hanya tersisa Liu Ruyan yang berlutut di lantai. Dan Song Yaozi yang berdiri di samping. Asisten Song Yaozi menggertakkan gigi, lalu ikut berlutut. Presiden Liu. Liu Ruyan menundukkan mata dan alisnya, dalam cahaya tidak jelas terlihat ekspresinya. Song Yaozi berkata dengan suara lembut. Presiden Liu, apakah perlu saya secara pribadi mengatur orang untuk mencari Tuan Mu? Liu Ruyan sedikit mendongak, menarik sudut bibirnya. Tempat yang diatur sendiri oleh nenek, tidak akan ditemukan. Song Yaozi langsung terdiam mendengarnya. Jadi Anda benar-benar akan berlutut di sini? Wajah Mu Laoyezi muncul di benak Liu Ruyan. Kedua tangannya mengepal erat. Dia tertawa sinis pada dirinya sendiri, harus berlutut.
Asisten Song Yaozi menggertakkan giginya. Kalau begitu aku akan menemanimu di sini. Liu Ruyan perlahan menutup matanya, suaranya serak dipenuhi kelelahan dan ketidakberdayaan. Tidak perlu, kau masih ada urusan lain. Ada yang harus dilakukan, Presiden Liu, katanya. Liu Ruyan perlahan membuka matanya, sorot mata tajam terlintas, selidiki apa yang sebenarnya terjadi dengan foto itu. Song Yaozi segera berdiri. Baik, Presiden Liu. Aku akan segera mencari tahu. Liu Ruyan tidak berkata apa-apa, hanya terdengar suara lututnya di aula. Pikiranku penuh dengan diriku. Di rumah sakit, sepertinya aku bermimpi panjang yang sangat panjang. Aku bermimpi orang tua dan kakek masih ada, kami sekeluarga pergi berlibur dengan bahagia. Tapi pemandangan tiba-tiba berubah. Aku melihat orang tuaku berlumuran darah, dan kakek yang terbaring di ruang pemakaman. Aku terbangun dari mimpi itu dengan kaget. Tuan Chu mendengar suara dan segera mendorong pintu masuk. Mas MU, tidak apa-apa? Mimpi buruk? Saat itu pintu kamar tiba-tiba didorong terbuka. Tuan Chu. Apakah Tuan MU kita sudah sadar? Aku melihat wajah yang familiar itu, Bibi Wang. Kenapa kau di sini? Dia menatapku dengan ekspresi rumit dan setengah tersenyum. Nenek meneleponku. Menyuruhku kembali untuk merawatmu. Mulai sekarang aku adalah orangmu, kau tenang saja. Aku tidak bisa menolak kebaikan nenek, ingin tersenyum tapi benar-benar tidak bisa. Baik. Bibi Wang, aku mengerti, mulai sekarang akan merepotkanmu. Setelah itu aku menerima sup yang dibawa Bibi Wang. 10 menit kemudian, Bibi Wang melihatku sudah menghabiskan sup. Mengambil mangkuknya, berkata, Mas MU, aku di luar. Jika ada keperluan, panggil saja aku. Aku mengangguk, baik. Terima kasih, Bibi Wang. Mereka berdua pergi satu persatu. Aku menoleh ke ponsel di nakas. Mengambilnya dan melihat, semuanya panggilan tak terjawab dari Liu Ruyan. Aku langsung menghapus kontak Liu Ruyan. Memblokir semuanya. Saat itu Liu Ruyan berlutut di aula rumah tua, berulang kali meneleponku. Sampai tidak bisa tersambung, Liu Ruyan menjatuhkan ponselnya dengan lemas, tertawa sinis pada dirinya sendiri. Dia agak tidak mengerti, dia hanya salah langkah ini, bagaimana bisa berujung pada situasi seperti ini. Malam larut, Nyonya Liu keluar untuk minum air, melihat Liu Ruyan yang masih berlutut di sana. Lalu berkata dengan dingin, kalau tahu begini, kenapa dulu? Aku sudah memperingatkanmu jangan terus berurusan dengan saudara keluarga Jiang itu. Kapan kau pernah mendengarkan perkataanku? Tenggorokan Liu Ruyan terasa pahit, aku hanya ingin bertemu Mas MU sekali saja. Bahkan jika Mas MU ingin bercerai denganku, dia harus mengatakannya sendiri. Jika tidak aku tidak akan menandatangani surat ini. Nyonya Liu berkata dengan dingin, sekarang sudah bukan urusanmu lagi, di rumah ini tidak ada yang bisa melawan nenekmu. Liu Ruyan perlahan mengangkat tangannya, aku harus menemuinya, Bu. Tenggorokan Nyonya Liu tersekat. Dia menatap anak perempuannya dengan sedikit hampa. Sejak dia dewasa dan mengerti, hubungan ibu dan anak jarang sedekat ini. Nyonya Liu mengatupkan bibir merahnya, perlahan berjongkok, kau tahu sebelum MU Lao Yezi meninggal. Kata terakhir yang dia tinggalkan adalah ingin bertemu denganmu. Kau tahu? Seluruh tubuh Liu Ruyan kaku, tatapannya tertuju padanya. Nyonya Liu dia menatapnya. Tapi teleponmu tidak bisa tersambung. Akhirnya kakek melihat foto dirimu dan seorang pria di ruang perawatan. Liu Ruyan menutup matanya, suaranya serak, foto apa? Sikap Nyonya Liu melunak, namun tetap menjelaskan dengan dingin. Di ruang perawatan kau dan Yi Teng Cheng. Foto pria itu. Apa yang kalian lakukan? Kau sendiri yang tahu. Liu Ruyan tertawa sinis, dia patah kaki, pendarahan otak, aku tidak bisa tinggal diam. Aku pernah berjanji padanya. Benar, kau berjanji pada Yi Teng Cheng. Untuk menjaga adiknya. Tapi Ruyan, bagaimana dengan janjimu pada suamimu sendiri? Aku benar-benar tidak tahu, jika aku tahu lebih awal aku tidak akan pergi. Bu, aku ingin bertemu dengannya, aku harus bertemu dengannya. Nyonya Liu menggelengkan kepalanya. Bukan tidak memberitahumu, tapi semua ini diatur sendiri oleh nenekmu. Bahkan pemakaman MU Lao Yezi, kami tidak pergi ke makam, hanya menunggu dari jauh di luar. Nenekmu bilang dia menyesal pada keluarga MU, tidak punya muka untuk bertemu mereka. Setelah Liu Ruyan mendengarnya, dia melepaskan tangan Nyonya Liu, kalau begitu aku akan terus berlutut sampai nenek mau memberitahuku. Nyonya Liu dan Liu Cheng entah dari mana keluar, mendengar perkataan Liu Ruyan. Segera cepat ke sini, jangan main-main. Kamu terus berlutut di sini. Liu Ruyan belum berkata, wajahnya tanpa ekspresi. Denganmu di sini pun sama saja, Liu Cheng berkata marah. Ibumu benar, jika tahu akan begini, kenapa dulu melakukannya? Saat itu, Liu Ruyan tiba-tiba merasakan sesak di dada, dia sulit mengendalikan rasa sakit yang hebat di dadanya, membungkukkan badan dengan satu tangan. Nyonya Liu merasa cemas, bagaimana? Liu Cheng juga maju beberapa langkah lalu berjongkok, meskipun mulutnya keras, tapi bagaimanapun juga dia adalah anak kandungnya. Wajah Liu Ruyan agak pucat, keringat di keningnya mulai menggenang. Tiba-tiba dia berkata dengan suara tegas.
Aku bilang kalian pulang dan istirahat saja. Mendengar ini, wajah Liu Cheng penuh dengan rasa sakit hati. Seketika menjadi gelap, dasar anak tidak tahu terima kasih. Kalau dia suka berlutut, biarkan dia berlutut. Kita pulang istirahat. Nyonya Liu membuka mulut, tapi akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Aku sedikit mengangguk lalu memeluknya. Baik, aku tunggu di rumah. Dia dengan lembut mengusap kepalaku, sudut bibirnya terangkat. Ini pertama kalinya dia pergi dinas ditemani suami. Perasaannya cukup baik, meskipun ini adalah sesuatu yang dia paksakan. Saat hampir naik pesawat, dia menoleh ke belakang, melihatku yang berdiri di tempat sambil memandang. Tiba-tiba dia jadi tidak ingin pergi ke Haicheng. Maka dia berkata kepada asisten di sampingnya, Song Yaozi. Aku agak menyesal. Song Yaozi bertanya. Direktur Liu menyesali apa? Cabang di Haicheng? Seharusnya aku tidak membukanya. Song Yaozi agak bingung, hanya berkata, cinta itu sungguh menakutkan. Kenangan perlahan memudar. Liu Ruyan perlahan menegakkan lututnya. Memang sangat menakutkan. Saat itu barulah dia menyadari betapa pentingnya MU baginya. Keesokan paginya, Nyonya Liu mengetuk pintu kamar nenek. Nenek bersandar lemah di kepala tempat tidur, memutar rosario. Apakah dia masih berlutut di bawah? Nyonya Liu mengangguk. Ya, sudah semalaman. Nenek perlahan menutup matanya. Sebenarnya apa yang terjadi antara dia dan pemuda itu? Kamu tahu berapa banyak? Nyonya Liu tidak lagi menyembunyikan. Beberapa menit kemudian, nenek mendengar seluruh ceritanya. Dia menghela napas, memang ini nasib yang sudah ditentukan. Kedua anak ini mungkin kurang rezeki jodoh. Saat wanita tua itu turun ke lantai bawah, sudah hampir tengah hari. Pasangan Liu sedang menunggu di sofa, melihat wanita tua itu turun. Mereka semua berdiri. Liu Ruyan mengangkat kepalanya, matanya merah gelap. Nenek, saya ingin bertemu Tuan MU. Biarkan saya bertemu dengannya. Wanita tua itu dingin. Tuan MU tidak ingin bertemu denganmu. Selamanya tidak mau. Mendengar kata-kata itu lagi, Liu Ruyan mengepalkan kedua tangannya. Diam cukup lama. Dia tersenyum sinis. Jadi Anda tidak akan membiarkan saya bertemu dengannya, benar? Wanita tua itu mengerutkan kening. Jika salah, harus diakui. Liu Ruyan menarik sudut mulutnya, wajah tanpa ekspresi. Saya tidak bilang tidak mengakui. Tapi saya harus mengakui secara langsung. Wanita tua itu berkata dengan tegas. Tapi kamu juga harus lihat apakah dia mau memberimu kesempatan. Atau kamu hanya bisa memaksanya? Kata-kata ini menusuk Liu Ruyan. Dia selama ini memaksa Tuan MU. Wanita tua itu maju dan memukul punggungnya beberapa kali dengan tongkat. Pasangan Liu berseru kaget. Tapi wanita tua itu menatap mereka dengan dingin dan berkata dengan keras. Jika kalian suami istri ada di sini, pasti akan mematahkan satu kakinya. Mendengar itu, pasangan itu langsung diam. Teringat cara dan temperamen Tuan Liu. Wanita tua itu memukul Liu Ruyan beberapa kali. Liu Ruyan menegakkan punggungnya, tidak mengeluh sedikit pun, menahannya. Memukulmu karena sebagai anak tidak berbakti, sebagai istri tidak setia. Liu Ruyan akhirnya berdiri. Lututnya yang sudah berlutut semalaman sudah tidak terasa, tapi dia berdiri dengan segenap tenaga, berkata dengan dingin kata demi kata. Kalian bisa tidak membiarkan saya bertemu dia, tapi saya tidak akan bercerai sampai mati. Setelah berkata, dia berbalik dan pergi. Tidak lagi semangat seperti dulu. Song Yaozi selalu khawatir tentang Liu Ruyan, jadi sejak pagi dia menunggu di depan pintu. Melihat Liu Ruyan keluar, dia segera mendekat untuk membantunya. Direktur Liu, apa kamu tidak apa-apa? Dia membantu Liu Ruyan masuk ke mobil. Liu Ruyan menatap dalam ke rumah tua itu, bersama Chu Chen dan Mu Yunxuan. Song Yaozi mengangguk. Ya, Direktur Liu. Liu Ruyan menutup mata, bersandar di kursi. Pergi ke makam. 1 jam kemudian sampai di makam. Liu Ruyan melihat batu nisan baru dan pohon bunga. Perlahan berlutut. Song Yaozi diam di samping menjaganya. Liu Ruyan menatap orang tua di batu nisan. Matanya menjadi gelap. Kakek Mu, saya mengecewakanmu. Adik perempuan Liu Yanran bilang kakek Mu melihat. Foto dia dan Yi Tengcheng lalu terkena stroke. Itu salahku. Aku menyebabkan kakekmu meninggal. Aku memiliki tanggung jawab yang tak terelakkan. Setelah Liu Ruyan mengatakan kalimat itu, dia diam berlutut di depan batu nisan. Setelah sekian lama, Song Yaozi memberanikan diri untuk berbicara. CEO Liu. Liu Ruyan bersujud 3 kali sebelum berdiri, menatap foto itu dalam-dalam, lalu berbalik pergi. Asisten Song Yaozi juga membungkuk pada batu nisan. Setelah membungkuk, ia mengikuti. Ia memandang punggung tegak Liu Ruyan, namun merasakan kesepian dan kehampaan. Tanpa sadar ia menghela napas. Bagaimana bisa begini? Padahal semuanya berjalan ke arah yang baik. Namun tiba-tiba muncul gangguan fatal. Saat berpikir, ponselnya berdering. Asisten itu melirik punggung Liu Ruyan. Segera ia mengangkat telepon. Halo, suara di seberang adalah Xiao Shuang.
Asisten Song, aku sungguh tidak tahu rencana Tuan Yiteng. CEO Liu tidak akan menyalahkanku, kan? Song Yaozi berkata, asalkan kau berkata jujur. Xiao Shuang diam sejenak lalu berkata, baik, aku akan bicara. Song Yaozi menyerahkan ponselnya pada Liu Ruyan. CEO Liu, ini Xiao Shuang. Liu Ruyan menerima ponsel, suaranya dalam dan serak. Saat bicara, Xiao Shuang di sana sudah bisa merasakan auranya, menjadi terbata-bata. CEO Liu, aku baru tahu sekarang, masalah kakak Yiteng sebenarnya tidak ada apa-apa. Sama sekali tidak patah tulang, juga tidak operasi. Kakak Yiteng menyuap dokter setempat untuk berbohong. Juga fotonya, memang benar kakak Yiteng yang menyuruhku memotret. Liu Ruyan menggenggam ponselnya erat, lalu berkata perlahan. Ada satu hal yang perlu kau lakukan. Setelah panggilan selesai, Xiao Shuang butuh waktu lama untuk menenangkan diri. Baru lalu ia masuk ruang rawat, melihat ke dalam di mana kakak Yiteng sedang tertawa bersama dokter utama. Ia mengepalkan kedua tangannya, namun di telinganya terngiang kata-kata dingin Liu Ruyan, karena dia tidak mau naik panggung. Mulai sekarang dia tidak perlu lagi memilih. Xiao Shuang orang cerdas, bagaimana mungkin ia tidak mengerti maksud perkataan Liu Ruyan? Xiao Shuang menggenggam ponsel erat, menyesuaikan ekspresi wajahnya, lalu mendorong pintu masuk. Kakak Yiteng, aku belikan kamu buah-buahan. Kamu mau makan yang mana? Liu Cheng meliriknya sekilas lalu berkata santai. Baik, kamu tutup saja. Xiao Shuang tersenyum. Baik, kakak Mu. Song Yaozi yang sedang mengemudi juga mendengar kalimat itu, tetapi dia tidak terkejut sedikit pun. CEO Liu, kita ambil sekarang. Liu Ruyan tampak sedikit lelah. Melirik keluar jendela, pergi ke kantor Mu. Asisten Song Yaozi tidak heran. Untuk mengetahui di mana Tuan Mu berada, hanya bisa melalui orang-orang ini. Selain itu, kematian kakek Mu belum diumumkan ke publik, jadi dunia luar belum tahu. Huo Xing baru saja keluar dari kantor dengan membawa dokumen. Akan menemui Mu Yunxuan. Mu Yunxuan bertabrakan dengan Liu Ruyan yang baru keluar dari lift. Huo Xing mengerutkan alis, tahu tidak bisa menghentikan Liu Ruyan, jadi ia membuat gestur, silakan. Liu Ruyan mengangguk sedikit sebagai sopan santun, lalu langsung menuju kantor Mu Yunxuan. Huo Xing menyipitkan mata. Tadi lipatan baju Liu Ruyan sangat jelas, dasinya miring, matanya juga merah sembab. Tampaknya CEO Liu ini tidak mengalami hari yang baik kemarin. Mu Yunxuan mengira yang masuk adalah Huo Xing. Melihat Liu Ruyan pun tampak tidak terlalu terkejut. CEO Liu yang begitu sibuk sampai jarang terlihat ini, akhirnya ia tidak tahan untuk berkata, CEO Mu. Ada kesalahpahaman antara CEO Liu kami dan Tuan Mu. CEO Liu kami bukan. Liu Ruyan mengangkat tangan menghentikan ucapan selanjutnya. Aku akan menjelaskan sendiri padanya. Meskipun dia ingin bercerai denganku, dia harus mendengar penjelasanku dulu. Aku ingin mendengarnya langsung dari mulutnya. Mu Yunxuan duduk di kursi sambil menatapnya. Kupikir sudah tidak perlu lagi. Mu Yunxuan, biarkan aku menemuinya. Ekspresi Mu Yunxuan semakin dingin. Dia berdiri dan menatapnya. CEO Liu, sebelumnya aku sudah berkali-kali mengingatkanmu. Bahkan memohon padamu untuk bersikap baik padanya. Tenggorokan Liu Ruyan bergerak. Baik, itu kesalahpahaman. Meskipun itu kesalahpahaman. Tapi ini soal nyawa seseorang. Siapa yang bisa membayar kesalahpahaman ini? Kau? Atau CEO Liu bisa? Hati Song Yaozi terasa berat, matanya dipenuhi kepahitan. Apakah CEO Liu bersalah? Tentu saja. Salahnya adalah dia tidak seharusnya pergi menemui Teng Cheng. Mu Yunxuan berjalan keluar dari meja kerja mendekati sisi Liu Ruyan. CEO Liu, baik sengaja maupun tidak. Karena dirimu dan pria di belakangmu, kakak Mu kehilangan keluarganya. Apapun yang kau lakukan, seumur hidupnya dia tidak akan pernah memaafkanmu. Liu Ruyan memejamkan mata, akhirnya tidak berkata apa-apa lagi dan berbalik pergi. Song Yaozi melihatnya, lalu melirik Mu Yunxuan dan ikut berbalik pergi. Namun saat mereka hendak keluar dari kantor itu, suara Mu Yunxuan kembali terdengar. CEO Liu, jika aku jadi dirimu, aku tidak punya muka untuk menemuinya lagi. Apa yang dia hilangkan, tidak bisa kau gantikan. Song Yaozi merasa setiap kata Mu Yunxuan seperti pisau, sangat menusuk hati. Dia melirik wanita di depannya, seolah melihat secercah air mata di matanya. Song Yaozi mendadak terkejut. Meninggalkan kota Mu, asisten Song Yaozi melirik ke arah Liu Ruyan yang duduk di belakang. Direktur Liu, tapi aku bisa menunggu. Keluarga Mu ada di sini. Dia pasti akan kembali. Aku tidak percaya dia bisa bersembunyi dan tidak pulang selamanya. Song Yaozi tiba-tiba kehilangan kata-kata. Apakah menunggu dengan buta seperti ini benar-benar bisa membuat Tuan Mu berubah pikiran? Dia merasa sangat sulit. Kembali ke kantor, Tang Qing adalah orang pertama yang berlari mendekat, dia bahkan tidak sempat melihat ekspresi mereka berdua. Direktur Liu, kenapa Mu tidak masuk kerja?
Aku telepon dia juga tidak bisa dihubungi. Ada apa dengannya? Liu Ruyan menatapnya dengan mata suram dan berkata dengan dingin. Mulai sekarang dia tidak akan datang lagi. Kenapa? Tang Qing tampak bingung. Song Yaozi melirik Tang Qing dan terus memberi kode padanya. Tang Qing akhirnya menyadari suasana. Sepertinya ada yang tidak beres. Dia melirik Liu Ruyan dan melihat wajah Liu Ruyan agak muram. Dia tidak berani bertanya lebih jauh. Liu Ruyan sudah menarik pandangannya dan berbalik masuk ke kantor. Baru setelah itu Tang Qing berjalan mendekati Song Yaozi, meraih lengannya. Ada apa? Sebenarnya apa yang terjadi? Song Yaozi menatapnya, tiba-tiba tidak tahu bagaimana harus mengatakannya. Karena itu dia secara naluriah ingin menyembunyikannya. Tidak ada apa-apa. Cepat kerjakan tugasmu. Hei, katakan saja. Song Yaozi segera bersembunyi di kantornya sendiri. Tang Qing bingung melihat pintu dua kantor itu. Sebenarnya apa yang terjadi? Tang Qing ingin mencari tahu. Karena itu, saat jam pulang malam, dia langsung memblokir orang itu di kantor. Asisten Song. Sebenarnya apa yang terjadi? Song Yaozi menatapnya dengan pasrah. Kenapa kamu begitu penasaran? Apa hubungannya denganmu? Kok tidak ada hubungan? Aku dan Myuga adalah teman. Song Yaozi ingin bicara tapi ragu menatapnya, akhirnya hanya menceritakan semuanya secara singkat. Tang Qing tiba-tiba berdiri dari kursi. Dia memandang Song Yaozi dengan marah. Jadi itu yang kamu lakukan di rumah sakit dulu? Kamu benar-benar menipuku dan bersekongkol dengan kalian. Song Yaozi langsung pusing. Dia menggeram, Sekretaris Tang. Tolong dengar poin utamanya. Oke, poin apa? Oh, poin utamanya adalah kakek Mu meninggal. Itu poin utamanya, kan? Song Yaozi berkata dengan tergesa-gesa. Sudah kubilang itu kesalahpahaman. Direktur Liu sama sekali tidak tahu apa-apa. Alasan. Semua alasan. Jika benar seperti yang kamu katakan dulu, bahwa Direktur Liu benar-benar bersih dari Yi Tengcheng. Lalu kenapa dia bisa meninggalkan suaminya demi pria lain? Song Yaozi membuka mulut. Tiba-tiba dia juga tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Kesalahan demi kesalahan. Pada akhirnya tetap salah. Song Yaozi kali ini sangat menyesal. Andai tahu, dia pasti akan melakukan apapun. Juga akan menghentikan Direktur Liu terbang ke luar negeri. Sekretaris Tang menggeram, pantas saja. Kalau aku tidak akan hidup sehari pun dengan Direktur Liu. Pasti aku minta cerai. Lalu tidak akan berhubungan lagi dengannya. Sambil berkata, Sekretaris Tang sangat marah, menggeram. Perempuan tidak ada yang baik, teriak, lalu dia berbalik pergi dengan marah. Tapi saat dia membuka pintu, dia melihat Liu Ruyan di luar. Liu Ruyan menatapnya dingin. Cukup bicara. Sekretaris Tang tersadar, matanya berkilat. Meskipun di belakang dia bisa membela Myuga. Bahkan memaki, tapi di depan Liu Ruyan, dia sebenarnya selalu merasa sungkan. Sudah, selesai. Sambil berkata, dia menekuk leher dan merapat ke kusen pintu. Lalu buru-buru meluncur ke kursinya sendiri. Sekretaris Tang menunduk, menunggu mereka berdua pergi, baru mengangkat kepala. Dia membanting mouse dengan keras. Orang macam apa? Sekretaris Tang mengeluarkan ponsel dan mengirim banyak pesan ke Myuga. Tapi tidak pernah ada balasan. 1 jam kemudian, keluarga Mu merilis berita tentang kakek Mu. Yang diumumkan kemarin, lalu merilis berita lain tentang perceraian Myuga dan Liu Ruyan. Sementara di luar negeri, Yi Tengcheng melihat berita itu dan tertawa sangat senang. Cerai. Mereka benar-benar bercerai. Kakek itu juga meninggal. Haha. Ini benar-benar kabar baik. Xiao Shuang, ini sepertinya surga pun membantuku. Xiao Shuang menahan napas sedikit, matanya memancarkan kilau gelap. Yi Tengge. Karena hari ini suasana hatimu sedang baik, aku temani kamu jalan-jalan. Yi Tengcheng mengangkat alis. Senyum di sudut bibirnya tidak pernah hilang. Baiklah, apapun yang kamu suka hari ini, aku yang bayar. Terima kasih, Yi Tengge. Xiao Shuang menatap Yi Tengcheng yang bersenandung kecil masuk ke kamar, ragu beberapa detik. Baru mengeluarkan ponsel dan mengirim pesan. Setelah menerima balasan, detak jantungnya sedikit berdebar. Maaf, Yi Tengge. Ini kamu yang mencari mati sendiri. Saya tidak bisa mati bersama Anda. Setengah jam kemudian, mereka berdua tiba di sebuah pusat perbelanjaan di dekat sana. Xiao Shuang melihat sekeliling lalu tiba-tiba bertanya, Kak Yi Teng, bisakah kamu? Biarkan aku membelikanmu minum, ya? Setelah berkata, Xiao Shuang mempercepat langkahnya untuk membeli kopi. 10 menit kemudian, ketika Xiao Shuang melihat Yi Tengcheng yang tergeletak di tanah setelah ditabrak mobil sambil membawa 2 gelas kopi. Dia menelan ludah dengan susah payah. Setelah ambulans membawa mereka berdua pergi, Xiao Shuang baru menelepon Song Yaozi. Asisten Song, ini aku. Dokter bilang, Kak Yi Teng mengalami patah tulang kaki kanan yang parah. Sisa hidupnya mungkin hanya bisa di kursi roda. Song Yaozi diam sejenak di ujung telepon sebelum berkata, Baik, terima kasih sudah bekerja keras. Tapi jangan terburu-buru. Ada satu hal lagi yang harus kamu lakukan. Xiao Shuang tentu tahu apa yang dimaksud.
Keadaan sudah sampai pada titik ini. Dia hanya bisa terus maju dengan memberanikan diri. Tenang, asisten Song, aku pasti secepatnya mencari tahu rahasia yang disembunyikan Kak Yiteng. Song Yaozi menutup telepon dan melihat ke orang di belakangnya. Direktur Liu. Urusannya sudah selesai. Liu Ruyan hanya bersenandung, tanpa membuka mata. Melanjutkan bersantai sambil duduk dan memejamkan mata. Malam harinya, saat kembali ke rumah tua, ayah Liu, Liu Cheng, melihat Liu Ruyan dan langsung menunjuknya sambil memarahi. Beraninya kamu pulang? Untuk apa kamu kembali? Liu Ruyan menatap mereka berdua dengan mata gelap. Di mana nenek? Nenek Liu di lantai 2. Naik saja sendiri. Liu Ruyan mendongak ke lantai 2, lalu menaiki tangga. Nenek Liu meliriknya sebentar, lalu berjalan menuju ruang belajar. Mereka berdua masuk ke ruang belajar tanpa berkata apa-apa. Setelah duduk, Nenek Liu menatap cucunya ini. Apa yang ingin kamu katakan? Liu Ruyan menatap Nenek Liu dengan mata redup, lalu langsung berlutut. Nenek, aku tahu dia tidak akan memaafkanku lagi. Tapi aku punya beberapa hal yang ingin kukatakan padanya. Bisakah Nenek menyampaikannya untukku? Aku tidak akan menemuinya. Nenek Liu mengangkat tangan dan mengelus kepalanya. Lalu menghela napas panjang. Bahkan jika aku sampaikan, kamu yakin dia akan mendengarkan? Xiaoyan, kamu tahu apa yang paling dia inginkan sekarang. Jadi, apakah kamu rela melepaskan dan mengabulkannya? Liu Ruyan teringat surat perceraian yang dikirim oleh kakak kedua MU Yunsuan, yang mengatakan bahwa surat itu sudah disiapkan 10 lembar. Dia akan terus mengirimkannya sampai Liu Ruyan bersedia menandatanganinya. Liu Ruyan membenamkan kepalanya di lutut Nenek Liu. Nenek Liu mengelus kepala Liu Ruyan, namun menutup mata dan menggelengkan kepala dengan pasrah. Dia bisa melihat bahwa hati MU sudah bulat, tidak akan pernah kembali lagi. Nasib memang takdir. Apakah kamu dan MU tidak memiliki jodoh? Entah berapa lama kemudian, Liu Ruyan baru tertawa getir. Nenek, aku akan menandatangani. Pasangan Liu duduk di lantai bawah, terus-menerus melirik ke atas. Kira-kira apa yang dibicarakan ibu dan gadis itu? Nyonya Liu menggeleng. Tidak bisa ditebak. Kira-kira setengah jam kemudian, Liu Ruyan turun dari lantai atas. Wajahnya tanpa ekspresi, tetapi matanya jelas merah. Nyonya Liu tampak terpengaruh secara emosional juga. Dia berdiri dan berjalan mendekatinya. Apa yang dikatakan nenekmu padamu? Liu Ruyan menatap wajah ibunya yang penuh kekhawatiran. Tapi dia tidak bisa tersenyum, juga tidak bisa mengucapkan kata-kata penghiburan. Aku sudah menandatangani. Dan aku tidak akan mengganggunya lagi. Nyonya Liu tertegun, sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Tetapi pada akhirnya, hanya bisa menelan kembali kata-katanya. Akhirnya hanya berkata, berpisah dengan orang yang tidak cocok belum tentu bukan hal yang baik. Liu Ruyan menatap ibunya dengan tenang. Bu, tidak akan ada pria yang lebih cocok darinya. Setelah berkata, dia berbalik dan meninggalkan rumah tua. Juga, kata Nenek Liu, apakah semua sudah diatur di sana? Kita tidak perlu membawa terlalu banyak barang. Aku duduk di atas karpet di depan jendela kaca, ekspresiku tenang dan damai sambil memandang keluar jendela. Aku sudah melihat pengumuman Liu Corporation. Aku memeluk lengan, menempelkan wajah ke lengan sambil berbisik, Nona Wang. Kali ini kamu dan aku pergi, entah kapan bisa kembali. Nona Wang hanya tersenyum mendengarnya. Nenek Liu baru saja mengirimiku rekaman suara. Katanya itu dari Nona untukmu. Juga bilang bahwa Nona sudah menandatangani surat perceraian. Hanya berharap kamu mau mendengarkannya. Tuan MU, apakah kamu mau mendengarkan? Aku menajamkan pandangan. Tidak berkata apa-apa. Mendengar itu, Nona Wang mengambil ponsel dan memutarnya. Aku memegang ponsel, menatap file audio itu lama. Akhirnya menekan tombol putar. Detik berikutnya, suara rendah Liu Ruyan terdengar. Maafkan aku. Aku mengingkari janji. Aku tahu kamu tidak akan memaafkanku, tapi aku tetap berharap kamu bisa mendengarkan sampai selesai. Saat itu, ketika aku belajar di luar negeri, aku bertemu dengan seorang anak laki-laki. Namanya Yiteng Shu, kakak kembar dari Yiteng Cheng. Kami pernah bersama. Tapi kemudian dia dan orang tuanya mengalami kecelakaan mobil dalam perjalanan menemuiku. 3 orang tewas seketika. Hanya Yiteng Cheng yang selamat karena saat itu sedang di kelas. Aku berjanji pada Yiteng Shu untuk merawat Yiteng Cheng. Itu kata-kata terakhir yang dia tinggalkan untukku. Aku tidak ingin berbohong padanya, Juga. Aku dan Yiteng Cheng tidak pernah seperti yang kamu kira. Dia hanyalah adik dari Yiteng Shu. Aku ingin menganggapnya sebagai adik dan merawatnya seumur hidup. Setelah mendengarkan rekaman itu, pada akhirnya aku hanya perlahan menutup mata, dan air mata mengalir di sudut mataku. Keesokan harinya, Sang Emma sudah menyiapkan sarapan tetapi tidak ada yang turun dari lantai atas, sampai Song Yaozi datang mencarinya. Sang Emma, di mana Presiden Liu? Sang Emma menggelengkan kepalanya. Belum turun, entah ada apa. Aku sedang berpikir apakah harus naik dan melihatnya. Apa yang bisa terjadi pada Presiden Liu? Tapi dia menelan kata-katanya di tengah jalan. Ekspresi Song Yaozi berubah sedikit.
Dia segera berdiri dan langsung naik ke lantai 2. Setelah beberapa detik terkejut, Sang MA juga buru-buru mengikuti ke atas. Song Yaozi sampai di depan pintu dan mengetuk dengan keras. Setelah mengetuk beberapa kali tanpa respons, dia menoleh ke Sang MA dan bertanya. Sang MA, apakah ada kunci cadangan? Ada. Aku akan mencarinya sekarang. Saat Sang MA hendak berbalik ke ruang kerja untuk mencari kunci cadangan, pintu kamar terbuka. Liu Ruyan masih memakai pakaian semalam. Dia menatap keduanya tanpa ekspresi. Suaranya sangat serak. Apa yang ribut? Song Yaozi langsung menghela napas lega. Setelah itu, matanya mengamati tubuhnya dari atas ke bawah. Akhirnya melihat luka di tangan kanannya, matanya langsung membelalak. Presiden Liu. Tangan Anda? Liu Ruyan berbalik dan kembali ke kamar, meninggalkan satu kalimat dengan datar. Cari seseorang untuk membersihkannya. Keduanya saling pandang, menjulurkan leher untuk mengintip ke dalam kamar. Pandangan itu membuat mereka melihat pintu kaca kamar mandi hancur total. Keduanya langsung menarik napas tajam. 10 menit kemudian, Liu Ruyan keluar dengan pakaian rapi. Presiden Liu, biarkan saya antar Anda ke rumah sakit dulu. Mari obati luka di tangan Anda. Melihat Liu Ruyan tidak ingin pergi ke rumah sakit, Song Yaozi ragu-ragu sebentar tetapi tetap berkata. Tapi tangan Anda seperti ini akan menimbulkan kecurigaan semua orang. Liu Ruyan lalu membuka matanya dan menatapnya sekilas. Song Yaozi menghela napas lega dan langsung mengemudi ke rumah sakit. Setelah diperban di rumah sakit, Liu Ruyan masih belum menerima teleponku. Seminggu kemudian, dia kembali ke rumah tua dan mendapat jawaban pasti dari nenek. Aku pergi, sudah meninggalkan Tang Cheng. Aku mendengarkan rekaman-rekaman itu. Tapi tidak menelponnya. Liu Ruyan, mengenakan kemeja tipis, berdiri di halaman sambil merokok. Angin malam terasa dingin menusuk, tapi dia seperti tidak merasakannya. Nyonya Liu membawa jaketnya. Berjalan ke dekatnya dan menyelimutkannya. Pandangannya tertuju pada tangannya yang telah dibuka perbannya, dan dia mengerutkan kening. Tubuhmu adalah milikmu sendiri, kau harus menjaganya. Kau harus tahu statusmu. Presiden Liu, beban di pundakmu bukan hanya keluarga Liu, tetapi juga ribuan keluarga. Liu Ruyan mematikan puntung rokok, berbalik dan merapikan selendang di bahunya, lalu menjawab dengan suara berat. Baik, saya tahu. Nyonya Liu menatapnya dengan tenang. Apakah kamu kurus? Song Yaozi berdiri di samping tanpa bersuara. Bukankah dia kurus? Makan sama sekali tidak teratur. Bahkan kadang-kadang dalam sehari hanya minum kopi. Sama sekali tidak makan sepiring nasi. Meskipun dia sudah menasihatinya, tidak ada gunanya. Dia hendak berbicara, tetapi melihat tatapan Liu Ruyan yang menyapu, Song Yaozi hanya bisa menunduk dan menutup mulut. Anda mengirim seseorang ke luar negeri, kan? Nyonya Liu berhenti sejenak lalu bertanya. Liu Ruyan tetap menjawab dengan suara rendah. Cuaca dingin, masuklah. Nyonya Liu melihat punggungnya yang agak sendu, mengerutkan alisnya. Ekspresinya rumit. Seminggu yang lalu dia mengirim seseorang ke luar negeri, awalnya ingin pergi mencari keadilan. Namun yang tidak terduga adalah mendapatkan kabar bahwa Ito Cheng mengalami kecelakaan mobil parah dan dirawat di rumah sakit, nyawanya selamat. Namun kedua kakinya lumpuh. Sekarang mendengar pengakuannya sendiri, perasaan Nyonya Liu memang sangat rumit. Dulu begitu melindunginya, sekarang malah bertindak begitu kejam. Ito J sadar 2 hari kemudian. Hasil diagnosis akhir sudah keluar. Ruas keempat dan kelima tulang belakang mengalami kerusakan saraf, kaki kanan patah parah. Nyawanya selamat, tapi kedepannya mungkin sulit untuk berdiri. Bahkan seumur hidup tidak akan bisa lepas dari kursi roda. Xiao Shuang setiap hari di luar ruang pasien mendengarnya menjerit histeris. Rumah sakit sudah beberapa kali menegurnya. Jika pasien terus berulah seperti ini, mereka akan dipaksa keluar dari rumah sakit. Apakah kau sudah cukup membuat onar? Jika kau terus membuat onar seperti ini, mereka akan mengusir kita. Ito J menatapnya tajam. Xiao Shuang, telepon Liu Ruyan. Suruh dia datang menemuiku. Aku sekarang begini, bagaimana dia bisa tidak datang? Xiao Shuang menggertakkan giginya. Asisten Song bilang, Presiden Liu tidak ada hubungan lagi denganmu setelah ini. Ito J. 你已经被抛弃了。伊藤诚不可置信地瞪大双眸，不可能，我不信，他不会这么对我的，我要见他。Aku ingin bertemu dengannya. Dia mulai kehilangan kendali dan melempar barang-barang. Xiao Shuang terpaksa memanggil dokter untuk memberinya suntikan obat penenang. Di tengah jalan, Xiao Shuang melihat tindakan dokter, sorot matanya berkilat. 2 hari kemudian, asisten Song menerima 576 Ling Li benar-benar menyesal. Kenapa dia harus ikut? Seandainya tadi dia kembali bersama Song Yaozi. Sebuah video yang dikirim oleh Xiao Shuang, asisten Song langsung terkejut setelah menontonnya, dan langsung berlari ke kantor sambil memegang ponsel. Xiao Liu, asisten Song menelan ludah, lalu menyerahkan ponselnya langsung kepada Liu Ruyan. Saat video diputar, terlihat adegan It City mengamuk di rumah sakit. Kakak, aku salah, aku benar-benar tidak sengaja, kakak. Kau pantas mati. Song Yaozi merasa jantungnya berdebar, kata-kata itu mengungkapkan terlalu banyak hal.
Dia tidak berani melanjutkan pikirannya, bahkan tidak berani mengangkat kepalanya, tapi detik berikutnya terdengar suara benturan keras. Liu Ruyan langsung membanting ponselnya, lalu menopang kedua tangannya di atas meja kantor dan berkata dengan marah. Selidiki, cari tahu semuanya untukku. Song Yaozi dengan gemetar ketakutan memungut ponselnya yang pecah, lalu meninggalkan kantor. Liu Ruyan perlahan berdiri tegak. Berjalan ke jendela besar, dia mendecak dingin. It City, kau benar-benar hebat. Karena masalahnya cukup serius, Song Yaozi secara pribadi terbang ke luar negeri. Asisten Song, aku mohon biarkan aku bertemu dengannya. Aku hanya ingin bertemu sekali saja. Song Yaozi menatap It City yang terbaring di ranjang rumah sakit tanpa ekspresi. Matanya penuh dengan sesuatu yang keras dan tajam. Lebih baik kau sadar, seumur hidup Xiao Liu tidak akan pernah melihat kalian lagi. It City langsung berubah wajah. Akhirnya menyadari ketakutan. Jika sebelumnya dia yakin bahwa Liu Ruyan tidak akan benar-benar meninggalkannya, maka sekarang yang tersisa hanyalah rasa takut dan gelisah. Bukan begitu? Aku bisa menjelaskannya. Aku hanya tidak ingin kakak pergi menemuinya. Aku tidak pernah berpikir akan terjadi kecelakaan. Aku benar-benar tidak tahu. Song Yaozi malas terus berbasa-basi dengannya, lalu melihat ke arah Xiao Shuang dan melambai padanya. Xiao Shuang segera mendekat. Asisten khusus Song, mulai besok kau bisa melapor ke perusahaan. Mendengar itu, Xiao Shuang langsung girang. Terima kasih asisten khusus Song. Song Yaozi pergi juga, di ruang rawat hanya tersisa Xiao Shuang sendirian. Tapi saat dia sedang kesal, It City berkata dengan nada dingin, kau mengkhianatiku. Mendengar itu, Xiao Shuang menoleh ke arah It City yang wajahnya menakutkan, lalu berkata dengan tenang, aku hanya berpihak pada keadilan. Kau sendiri yang berbuat salah, aku tidak salah. It City mengambil pisau buah dari nakas dan melemparkannya ke arahnya. Berani kau mengkhianatiku, aku pasti tidak akan membiarkanmu. Xiao Shuang melihat pisau buah di sampingnya, langsung marah. Kau tidak akan membiarkanku? Lalu apa yang bisa kau lakukan? Sekarang kau hanya seorang cacat, kau tidak punya apa-apa lagi. Beraninya kau masih bicara seenaknya padaku? Mendengar ejekan Xiao Shuang, It City langsung merasa api amarahnya membara. Aku bunuh kau. Aku akan bunuh kau. Xiao Shuang merebut benda yang dilemparnya, lalu mendorongnya ke pintu ruang rawat. Pantas kau kecelakaan, seharusnya kau langsung mati digilas saja. Mendengar kata-kata itu, It City tiba-tiba menjadi tenang. Kedua matanya menatap tajam ke arahnya. Apa yang kau lihat? Benar, kecelakaanmu bukan kebetulan. Bukankah kau pura-pura patah kaki untuk menipu Xiao Liu? Biar kakimu benar-benar patah, lihat nanti kau masih berani menipu orang atau tidak. Begitulah, Liu Ruyan memotong biaya medis It City. It City tidak punya uang. Hanya bisa mendorong kursi rodanya dengan susah payah, perlahan-lahan berguling pulang, sampai malam tiba. Kemudian, entah dari mana, dua orang kulit hitam muncul di gang, dan dalam ekspresi ketakutannya, mereka mengangkatnya di bahu. 2 tahun berlalu dalam sekejap. Song Yaozi menyerahkan ponsel kepada Liu Ruyan. Xiao Liu, ini telepon dari Nyonya Liu. Dia meminta Anda pulang ke rumah tua malam ini. Mendengar itu, Liu Ruyan hanya menatapnya sekilas. Tahu. Setelah Song Yaozi keluar dari kantor, dia menghela napas pelan. 2 tahun ini benar-benar berat. Dia hampir tinggal di perusahaan. Sampai di rumah tua, orang-orang yang tadinya duduk di sofa ruang tamu. Semuanya menatap ke arahnya, termasuk pria di samping Nyonya Liu. Pria itu melihat Liu Ruyan. Tampak sedikit malu. Liu Ruyan melirik sekilas dan langsung mengerti. Dia segera ingin berbalik pergi. Nyonya Liu sepertinya membaca pikirannya, segera memanggilnya. Liu Ruyan tanpa terlihat memasang wajah dingin. Tapi dia tetap tidak menolak muka orang tuanya, lalu berjalan mendekat. Kau memanggilku pulang hanya untuk menjodohkanku? Mendengar ini, wajah kedua orang tuanya menjadi muram. Pria di sampingnya tampak gelisah, tapi dia tetap memberanikan diri. Menyapa Liu Ruyan. Halo, Xiao Liu. Saya bermarga Shen. Nama saya Shen Mingxuan. Liu Ruyan meliriknya, matanya menatap cukup lama sebelum mengalihkan pandangan. Ekspresinya agak rumit saat menatap Nyonya Liu. Bu, Anda benar-benar repot-repot. Sengaja mencarikan saya barang palsu. Kata, barang palsu, itu benar-benar menghina. Shen Mingxuan langsung pucat. Hong Yi menatapnya dengan mata penuh iba, tidak dapat dipungkiri, ekspresi dan perasaannya memang sedikit mirip. Setidaknya saat dia masuk, ada sekejap kebingungan. Tuan Shen, mantan suamiku tidak pernah menatapku dengan ekspresi dan tatapan seperti ini. Shen Mingxuan terdiam setelah mendengarnya, dia menatap Nyonya Liu dengan bingung. Liu Ruyan menarik sudut bibirnya. Seperti ejekan, dia hanya akan menamparku saat mendapat masalah, bukan menunjukkan kelemahan pada wanita. Ekspresi Shen Mingxuan berubah, dia dipilih langsung oleh Nyonya Liu, dan dia juga tahu bahwa wanita ini masih terus mengingat mantan suaminya. Jadi dia sudah berusaha semaksimal mungkin menirunya. Bahkan Nyonya Liu pun bilang sangat mirip,
Tapi kenapa dia merasa tidak seperti itu? Liu Ruyan malas melihat lagi, dia melirik ke lantai 2, apa Anda tidak tahu setengah tahun yang lalu? Aku sudah berhenti menyelidiki keberadaannya. Nyonya Liu tertegun sejenak. Kamu. Liu Ruyan melirik Ibu Liu yang diam saja, lalu naik ke lantai 2, aku akan menjenguk nenek. Shen Mingxuan menggigit bibir menatap punggung cantiknya yang perlahan menghilang dari pandangan, dia diam-diam mengepalkan tangannya. Tante, apa aku melakukan kesalahan? Nyonya Liu menggeleng. Dengan nada datar, bukan salahmu, Mingxuan. Kamu pulang saja hari ini. Mata Shen Mingxuan meredup, sebelum pergi dia masih menatap dengan enggan. Ke arah lantai 2. Wanita seperti Liu Ruyan, pria mana yang tidak menyukainya? Kaya, berkuasa, dan cantik. Shen Mingxuan mengepalkan tangan, dia tidak akan melepaskan kesempatan ini. Nenek Liu sedang mendengarkan opera di kursi goyang, mendengar seseorang mendorong pintu masuk, dia tidak membuka mata. Liu Ruyan juga tidak bicara, diam-diam menyeduhkan teh untuk nenek Liu. Pemuda bermarga Shen itu tidak kamu sukai? Liu Ruyan melirik nenek Liu, tidak suka. Nenek Liu mengangguk. Dengan nada penuh nasihat, kamu sudah berusia 30-an, sudah waktunya mempertimbangkan hubungan baru. Jangan biarkan orang tuamu khawatir. Mendengar itu, gerakan tangan Liu Ruyan sedikit terhenti, apakah dia masih berhubungan dengan nenek? Tidak, Liu Ruyan menjawab pelan, entah percaya atau tidak. Setelah meminum tehnya, dia baru berkata, Nenek, aku sudah melepaskannya. Untuk hubungan baru, aku akan mencoba menerimanya. Jadi tolong beritahu mereka. Aku tidak perlu memilih Tuan Liu yang cocok lagi. Nenek Liu menatapnya lama lalu mengangguk. Boleh. Liu Ruyan berdiri di depan pintu kamar sebentar lalu berbalik turun. Dia melirik orang tuanya di sofa dan berkata, aku sudah bilang pada nenek. Mulai sekarang kalian tidak perlu repot-repot untukku. Hari itu, Song Yaozi dipanggil ke kantor. Artis pria di pesta sebelumnya bernama Lin Yi, kan? Ajak dia makan malam nanti. Baik. Direktur Liu, saya akan segera menghubungi Tuan Lin. Song Yaozi baru yakin bahwa dia tidak salah dengar. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia kembali ke ruang kerjanya dan melihat foto Lin Yi, memang sangat tampan. Hanya saja dia ingat saat pemotongan pita, artis pria itu sengaja jatuh ke dalam pelukan Direktur Liu, tapi Direktur Liu saat itu seharusnya tidak bereaksi. Mungkin saat itu sudah tertarik. 3 bulan berikutnya, Liu Ruyan dan bintang muda populer Lin Yi sering makan malam bersama, keluar masuk hotel, berbagai foto mesra pun bertebaran. Melihat berita tentang Liu Ruyan di televisi, gerakanku sedikit berhenti. Tante Wang menatapku. Lalu cepat mematikan televisi. Aku terdiam beberapa saat lalu menelepon. Kakak, aku berniat pulang. Karena Liu Ruyan sudah melepaskan masa lalu dan memulai hidup baru, kurasa dia tidak akan menggangguku lagi. Mu Yunxuan tidak berkata apa-apa. Dalam lebih 3 bulan, Liu Ruyan dan aktor bernama Lin Yi itu akrab. Saling investasi dan menjadi juru bicara, sekarang malah begitu mencolok. Dia bahkan mendengar Liu Ruyan demi aktor itu menolak perjodohan yang diatur Nyonya Liu. Baik, kapan kamu pulang? Aku akan menjemputmu. Setelah menutup telepon, aku memejamkan mata. Semua sudah berlalu. 2 bulan kemudian, Direktur Liu, Tuan Lin pesawat jam 2 siang, Anda sebelumnya berjanji akan menjemputnya. Liu Ruyan melirik waktu, bangkit dari kursi, ekspresinya dingin. Ayo pergi. Song Liuzi tidak bisa menahan diri untuk meliriknya, akhir-akhir ini gosip mereka berdua sangat heboh. Hampir semua orang tahu. Song Liuzi samar-samar bisa menebak pikirannya, tapi sekarang dia tidak yakin lagi. Karena sikap Liu Ruyan yang memanjakan Lin Yi, bahkan dia sendiri tidak bisa membedakan mana yang nyata dan palsu. Liu Ruyan tidak mengangkat kepala, tapi terus menatap tablet di tangannya, namun dia juga bisa merasakan tatapan yang sesekali tertuju padanya. Katakan saja apa yang ingin kau katakan. Bisukah? Song Liuzi berdeham canggung. Direktur Liu. Apakah Anda serius dengan Tuan Lin? Mendengar itu, Liu Ruyan menoleh keluar jendela. Setelah beberapa saat baru berkata, tidak perlu ditebak, ini serius. Napas Song Liuzi terhenti, tanpa sadar dia menggenggam setir lebih erat. Beberapa saat kemudian dia mengangguk. Baik, Direktur Liu, saya mengerti. Di bandara, Song Liuzi sedang mencari tempat parkir di dekat situ. Saat menoleh, dia melihat sesuatu. Orang di kursi belakang mobil Mu Yunxuan tampak sangat familiar. Song Liuzi mengira dia salah lihat, jadi dia menatap lama tanpa bergerak. Sampai ada orang di belakang yang membunyikan klakson, Liu Ruyan perlahan menatapnya. Apa yang kamu lihat? Song Liuzi menguatkan hati dan berkata dengan gigi terkatup, aku baru saja sepertinya melihat Tuan Mu juga naik mobil itu. Liu Ruyan tanpa ekspresi. Tidak berkata apa-apa, sampai klakson di belakang berbunyi lagi. Baru dia berkata, jangan menghalangi jalan. Song Liuzi baru mencari tempat parkir dan berhenti, lalu melihat Liu Ruyan tanpa menoleh ke belakang. Langsung berjalan menuju arah lift. Apa ini benar-benar sudah dilepaskan, atau Tuan Lin sekarang lebih penting? Lin Yi melihat Liu Ruyan, lalu dengan mudah merangkul lengannya. Ruyan. Para wartawan mendengar suara Lin Yi,
Langsung semuanya mengerumuni. Presiden Liu. Tuan Lin, apakah kalian sedang berpacaran? Song Liuzi maju ke depan untuk menghalangi wartawan-wartawan itu. Maaf, semuanya. Foto boleh kalian ambil. Tapi Presiden Liu tidak akan menjawab pertanyaan apapun. Para wartawan tidak berani terus mengejar Liu Ruyan, jadi beralih ke Lin Yi. Lin Yi dengan manis menyandarkan kepalanya di bahunya. Ya, kami sedang berpacaran. Ini pertama kalinya Lin Yi mengakui hubungan 2 tahun secara langsung. Seketika kerumunan wartawan memotret dengan suara klik-klik, bahkan penggemar di sekitar mulai bersorak. Setelah menerobos kerumunan wartawan dan penggemar, Lin Yi menghela napas lega. Ruyan, kamu sibuk begini masih menyempatkan diri menjemputku? Apa kamu merindukanku? Liu Ruyan hanya menatapnya sekilas. Seluruh sikapnya tampak agak acuh tak acuh. Menurutmu? Lin Yi mendekat. Hubungan resmi mereka hampir setengah tahun, respons Liu Ruyan terhadapnya selalu datar. Mana aku bisa menebak pikiranmu? Sambil berkata, dia mengangkat tangan melingkari lehernya, ingin menciumnya secara aktif. Song Liuzi melirik spion. Tiba-tiba menginjak rem. Maaf, Presiden Liu. Di depan tiba-tiba seekor kucing lewat. Lin Yi tidak puas menatap asisten Song. Asisten Song, saat mengemudi harus fokus ya. Baik, Tuan Lin. Setelah sampai di tempat, Lin Yi melihat Liu Ruyan yang tidak berniat turun. Dengan terpaksa turun dari mobil. Setelah Song Liuzi membawa mobil pergi, dia bingung harus pergi kemana. Presiden Liu, kita kembali ke villa atau ke kantor? Ke rumah MU. Baik, Presiden Liu. Di luar gerbang rumah MU. Song Liuzi mematikan mesin dan memarkir di depan pintu, agar tidak diketahui orang di dalam. Liu Ruyan menyalakan sebatang rokok wanita. Duduk di belakang memandang lampu villa. Hari ini lampu rumah MU sepertinya banyak yang menyala. Song Liuzi sering mengajak Liu Ruyan ke rumah MU. Mengintip diam-diam sebentar lalu pergi. Tapi hari ini, lampu lantai 2 dan 3 juga menyala terang. Jadi sosok familiar yang dia lihat di bandara tadi adalah Tuan. Song Liuzi perlahan menatap spion. Periksa penerbangan dia hari ini yang mana. Selain itu, stasiun kereta, bandara, tol, semuanya beritahu. Baik. Presiden Liu. Song Liuzi langsung mengerti maksudnya, khawatir Tuan akan pergi meninggalkan kota Gang lagi tanpa suara. Tidak tahu berapa lama, sampai lampu rumah MU semuanya meredup, Liu Ruyan baru berkata. Besok cari beberapa orang untuk berjaga di sini. Setelah kembali ke villa, Liu Ruyan mendorong pintu masuk ke kamar tidur. Dia berdiri diam di sana memandang foto pernikahan mereka. Beberapa saat kemudian, dia mengeluarkan tawa aneh yang tak berarti. Rumah MU. Aku dengar sebelumnya Ibu Liu menjodohkannya dengan beberapa pria, tapi Liu Ruyan sepertinya tidak suka. Tidak lama kemudian dia tersiar kabar skandal dengan aktor laki-laki itu. Jadi, MU kecil, apa kamu benar-benar sudah sepenuhnya melepaskannya? Aku menatapnya, ekspresiku agak tenang, tentu saja. Kakak lihat aku seperti masih belum move on? MU Yunsuan menatapku lama, lalu mengelus kepalaku. Tidak seperti itu. Malam harinya, Liu Ruyan kembali ke kamar, mengambil ponsel dan melihat. Semua panggilan telepon dari Lin Yi yang tidak terjawab. Dia meletakkan ponsel, mengambil rokok, menyalakan satu, lalu pergi ke balkon. Menengadah melihat bintang-bintang, menemukan bintang malam ini tampak lebih terang dari biasanya. Lin Yi meneleponnya beberapa kali tidak diangkat. Dia agak cemas, lalu menelepon Song Liuzi. Jawaban Song Liuzi padanya. Dia sudah lama mengantar Presiden Liu pulang. Tapi rumah ini, Lin Yi belum pernah ke sana sekalipun. Bagaimanapun, pertemuan dan kencan mereka selalu di hotel. Dia dulu tidak merasa ada perbedaan, tapi sekarang dia tidak berpikir begitu. Dia sebelumnya menyelidiki Tuan MU, katanya setelah bercerai Tuan MU sepertinya pergi meninggalkan kota Gang. Tidak. Dia pasti tidak boleh membiarkan mereka berdua terpisah dan kemudian rujuk. Hari itu villa rumah MU sangat ramai. Song Liuzi juga melaporkan kepada Liu Ruyan tentang seluruh keluarga Liu yang pergi ke rumah MU. Liu Ruyan mendengar, berjalan ke jendela kaca dan diam lama. Song Liuzi menengadah melihat punggungnya, yang terlalu sepi. Pikir pun begitu. Di pihak Tuan sekarang pasti penuh tawa dan kegembiraan. Hanya Presiden Liu mereka yang dikeluarkan. Berpikir begitu, agak kasihan. Presiden Liu, mungkin kita tidak perlu pergi ke sana. Liu Ruyan menoleh dan menatapnya dalam-dalam. Menurutmu mereka akan menyambutku? Song Yaozi? Tentu tidak. Dia menyentuh hidungnya. Tapi Presiden Liu, pertemuan keluarga tanpa dirimu juga tidak akan lengkap. Lagi pula aku lihat Tuan sudah melupakan semuanya. Dia ingin hidup damai denganmu. Liu Ruyan tidak menjawab. Diam beberapa detik sebelum bertanya, apakah mereka belum pergi? Song Yaozi mengangkat kepala dan menggeleng. Kudengar pembantu keluarga MU sudah membeli banyak bahan makanan. Aku perkirakan mereka akan makan di rumah Tuan MU. Liu Ruyan mengangkat pergelangan tangan dan melihat jam. Sudah pukul 4. Tunda rapat sore ke besok pagi. Song Yaozi mengangguk. Baik, Presiden Liu. Namun baru saja mereka berdua keluar dari kantor,
Mereka bertabrakan dengan Ling Li yang keluar dari lift. Hari ini dia berdandan sangat keren. Sudah pasti berdandan dengan saksama. Melihat mereka berdua keluar, dia melepas kacamata hitam dan buru-buru menyambut. Dengan mudah memegang lengan Liu Ruyan. Ruyan, aku sudah memesan restoran. Malam ini kamu tidak boleh membatalkan janjiku. Song Yaozi melihat mereka berdua, mundur setengah langkah. Liu Ruyan menatapnya. Malam ini ada urusan. Ling Li mendengarnya, langsung tidak senang. Aku tidak peduli. Apapun urusanmu, kamu tidak bisa meninggalkanku. Aku ingin pergi bersamamu. Liu Ruyan menatapnya beberapa detik. Lalu tertawa kecil. Kamu yakin? Song Yaozi tiba-tiba punya firasat buruk. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengingatkan. Ling Li langsung tidak puas dan menatapnya. Kenapa? Asisten khusus Song tidak ingin aku pergi bersama kalian? Song Yaozi bingung. Dia hanya menatapnya dengan ekspresi sulit diungkapkan. Liu Ruyan dengan acuh tak acuh berkata, terserah kamu. Ling Li mendengarnya, langsung senang dan menyunggingkan senyum. Baiklah, tapi setelah mereka sampai di tempat, Ling Li mengira itu rumahnya. Saat akan bersemangat, dia melihat tulisan, MU, di papan nama pintu. Senyum Ling Li langsung membeku. Ruyan, ini? Liu Ruyan meliriknya dan sudah membuka pintu mobil untuk turun. Aku pergi ke rumah keluarga MU. Hah? Ling Li benar-benar tidak menyangka dia akan membawanya ke rumah keluarga MU. Pikirannya sejenak tidak bisa berputar. Melihat Liu Ruyan yang sudah turun dari mobil, dia terpaksa memberanikan diri untuk mengikutinya turun. Ketika Liu Ruyan dan mereka bertiga muncul di ruang tamu, suasana indah yang tadinya langsung meredup. Saat itu juga, 林毅是真的有些后悔自己为什么非要跟过来，早知道刚刚就应该和宋瑶芝一块回去了。 Liu Ruyan tidak semalu Ling Li. Ekspresinya sangat alami. Sebaliknya, keluarga Liu melihat mereka berdua. 578 mereka malah muncul berpasangan di kediaman MU. Nyonya Liu dan Tuan Liu bahkan lebih muram. Ling Li diam-diam melirik. 竟然成双入对的出现在穆家，柳夫人和柳父更是黑着一张脸。林毅偷偷扫了一眼。 Pasangan suami istri keluarga Liu memiliki ekspresi muka yang canggung, perasaan mereka semakin gelisah dan menyesal. Dengan sedikit keyakinan, dia bersembunyi di belakang Liu Ruyan. Namun Liu Ruyan langsung menariknya ke sisinya. Ayah, ibu, nenek, ini adalah kekuatan spiritual. Ling Li cepat-cepat membungkuk. Halo nenek, halo paman dan bibi. Saya Ling Li, pacar Ruyan. Wanita tua itu tidak menunjukkan ketidaksenangannya terlalu jelas. Tapi dia berbicara dengan tidak sopan. Semakin tua semakin mundur, bukan? Sekarang makan pun tidak pilih-pilih. Kamu benar-benar lapar. Ekspresi wajah Ling Li langsung membeku. Dia menatap Liu Ruyan dengan sedikit kesal. Pandangan Liu Ruyan melirikku, melihat aku diam-diam memperhatikan mereka berdua, tanpa emosi berlebihan. Dia tanpa sadar menundukkan mata. Pilihanmu bagus, tapi dia tidak tertarik padaku. Kata-katanya merujuk pada seseorang yang berbeda. Ekspresi Ling Li sangat canggung. Dia benar-benar ingin pergi dari sini sekarang. Saat dia mempertimbangkan apakah akan pergi duluan, aku berdiri dari sofa. Tuan Lin. Selamat datang di keluarga MU. Silakan duduk. Setelah mendengar kata-kataku, Ling Li semakin tidak bisa berkata-kata. Dia ingin melihat sikap Liu Ruyan, namun Liu Ruyan sudah berjalan dan duduk di sampingku. Dia terpaksa mengikuti juga, tetapi jelas tidak ada tempat kosong di sofa. Namun saya menunjuk ke tempat yang tadi dia duduki. Tuan Lin, silakan duduk. Ini tidak baik, kan? Tidak apa-apa. Duduklah, saya sedang ingin ke dapur melihat. Ling Li melihat Liu Ruyan tidak bergerak. Terpaksa mengucapkan terima kasih, lalu duduk, merasa tidak nyaman seperti duduk di atas duri. Saya melirik semua orang dan berkata pelan, kalian ngobrol saja, saya pergi ke dapur melihat. Bagaimana persiapan mereka? Begitu saya pergi, Liu Cheng langsung memarahi dengan keras. Apa kau tidak punya otak? Untuk apa kau membawanya ke sini? Apa kau ingin membuat kami marah sampai mati? Dan kamu, siapa yang menyuruhmu datang? Untuk apa kamu datang? Liu Ruyan baru saja mengalihkan pandangannya dari saya. Kalian bisa datang menjenguk kakak MU. Apakah aku tidak boleh? Saat itu, Nyonya Liu dengan tidak senang menatap Lin. Tuan Lin, pertama kali bertemu, Anda datang begitu tiba-tiba ke rumah putra saya. Apakah itu tidak sopan? Wajahnya langsung pucat. Dia awalnya juga tidak tahu. Mereka ingin datang ke keluarga MU. Jika dia tahu sejak awal, dia tidak akan pernah datang. Maaf, aku kurang pertimbangan. Aku hanya menemani Ruyan untuk melihat-lihat. Aku tidak tahu, Nyonya Liu sama sekali tidak memberi muka. Pertama kali datang pun bisa dengan tangan kosong. Perkataan itu membuat Lin Yi wajahnya memerah, dengan canggung menundukkan kepala. Dia diam-diam melirik Liu Ruyan. Ingin meminta bantuan darinya. Anda tidak perlu menyalahkannya. Dia tidak tahu sebelumnya. Lin Yi mendengar Liu Ruyan berbicara atas namanya, matanya tak kuasa memerah. Dia terus mengangguk. Di dapur, Nona Wang tak kuasa berkata, Nona besar semakin tidak waras dalam bertindak, bahkan membawa orang ke sini. Sungguh tidak pantas. MU Yunsuan pulang ke rumah,
melihat tamu tak diundang. Wajahnya langsung dingin. Pasangan Liu juga melihat ketidaksenangan Mu Yunsuan. Langsung mengusir tamu, Lin Yi hanya bisa tersenyum paksa dan berkata, "Kalau begitu saya tidak akan mengganggu kalian lagi. Saya pergi dulu, hari ini sungguh maaf." Sampai Lin Yi keluar dari pintu gerbang rumah Mu. Nyonya Liu baru saja melirik wanita itu, "Dan kamu, segera pergi dari sini." Hari yang baik diacaukan oleh kotoran tikus. Mereka merasa bersalah pada Ge. Dia tidak ingin karena dirinya malah mengganggu Ge. Saat itu, sebuah suara terdengar dari dapur, "Nenek. Nyonya Liu, Direktur Liu, boleh duduk untuk makan." Nyonya Liu langsung melotot. Liu Ruyan juga berbalik pergi. Namun karena ketebalan mukanya, sedikit merasa malu. Liu Cheng bahkan mendengus dingin, langsung menunjukkan wajah tidak ramah. Sial. Liu Ruyan tidak pergi. Karena menjaga muka keluarga Liu, Mu Yunsuan juga tidak enak hati untuk benar-benar mengusirnya. Setelah makan, Song Yaozi melihat Liu Ruyan keluar dari rumah Mu, segera membuka pintu kursi belakang mobil. "Direktur Liu, urus Lin Yi, silakan." Song Yaozi terkejut. Dia melirik kaca spion sekilas. "Urus, bisa ajukan syarat." Song Yaozi mendengar keputusannya, sebenarnya tidak merasa heran. "Tapi, Direktur Liu, bukankah Anda sebelumnya bilang, pacaran dengan Tuan Lin itu serius?" "Aku memang serius. Tapi orangnya salah, jadi tidak bisa serius." Kata-kata wanita brengsek macam apa ini? Direktur Liu ingin merebut kembali Tuan Mu? Bagaimana menurutmu? Song Yaozi merasa agak tidak berkata-kata. "Tentu saja aku mendukungnya. Tapi kamu sudah pernah menjalin hubungan sekali. Aku khawatir Tuan Mu akan keberatan." Liu Ruyan hanya menyeringai dan menoleh. Menatap keluar jendela sambil berkata pelan, "Aku malah berharap dia keberatan. Itu juga cukup memprihatinkan. Tadi malam Liu Ruyan datang ke rumahmu, tidak terjadi apa-apa, kan? Mengingat kejadian kecil di dapur semalam." Aku hanya menggelengkan kepala. "Tidak apa-apa." "Oh iya. Kamu tahu siapa yang menghubungiku hari ini? Itu Su Yuking, kakak Susue." Aku tertegun sejenak. "Kakak Susue?" "Iya. Sebenarnya ada hal yang belum kuberitahukan padamu. Kakak Susue sudah menghubungiku saat tahu kamu bercerai." Aku bilang aku tidak tahu, tapi akhirnya dia malah bertanya pada Yunsuan. "Seperti yang kukatakan sebelumnya, dia pasti menyukaimu. Kamu tidak percaya dulu, sekarang percaya, kan?" Melihat aku sedikit melamun, Chu Chen baru saja berdeham dan berkata, "Aku juga sudah bilang padanya bahwa kamu tidak berniat memulai hubungan baru. Tapi dia bilang hanya sekadar teman yang berhubungan. Aku tidak enak untuk menolaknya." Saat mereka sedang berbicara, ponselku berdering. Aku mengeluarkannya dan melihatnya, itu nomor lokal dari kota pelabuhan. Samar-samar aku sudah bisa menebak bahwa itu adalah Su Yuking. Aku juga diam selama beberapa detik sebelum berkata, "Ada waktu." "Kakak Sue, baiklah. Nanti aku kirimkan alamatnya padamu." Setelah Chu Chen menunggu teleponku berakhir, dia berkata, "Aku bertaruh kakak Sue akan menyatakan cintanya padamu malam ini. Sekarang kamu akhirnya lajang. Dia pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini." Aku tidak berbicara, menyimpan ponsel dan menoleh keluar jendela. Chu Chen masih terus berkata, "Ini namanya apa? Cinta pertama masa kuliah yang paling sulit dilupakan, bukan?" Hingga waktu yang ditentukan tiba, Chu Chen memarkir mobil di bawah restoran. "Sudah. Kamu naiklah. Aku menunggu di mobil." Aku menatapnya. "Kamu tidak ikut denganku? Kumohon, bro. Kakak Sue ingin menyatakan cinta padamu." "Apa artinya aku ikut naik?" Aku merasa agak tidak berkata-kata, lalu membuka sabuk pengaman dan turun dari mobil. Di mobil yang tidak jauh, duduk Lin Yi. Baru saja dia menerima telepon dari Song Yaozi. Liu Ruyan ternyata ingin putus dengannya. Dan menyuruhnya menyebutkan syarat apapun. Dia tentu saja tidak mau putus secara tidak jelas seperti ini. Dia melihat aku masuk ke sebuah restoran. Langsung mengeluarkan ponsel dan menelepon Song Yaozi. "Asisten Song, saya setuju untuk putus dengan Liu Ruyan. Tapi syarat saya harus menyampaikannya langsung kepadanya. Jika tidak, saya tidak setuju putus. Saya menunggunya di restoran ini." Song Yaozi mendengarkan dengan tenang setelah dia selesai bicara. Lalu berkata, "Tuan Lin, apakah Anda mengancam Presiden Liu?" "Tentu saya tidak berani mengancam Presiden Liu. Saya di restoran ini." Beritahu Liu Ruyan. "Saya melihat mantan suaminya berkencan dengan wanita lain. Terserah dia mau datang atau tidak." Setelah itu dia menutup telepon. Sebelumnya dia mengira Liu Ruyan setidaknya sedikit menyukainya, tapi sekarang sepertinya tidak. Jika tidak suka, kenapa dia bersikap besar-besaran berpacaran dengannya? Bahkan membuat semua orang tahu. Lin Yi memakai topi dan masker, turun dari mobil, dan masuk ke restoran. Dia takut Liu Ruyan benar-benar tidak datang, jadi dia mengeluarkan ponsel, diam-diam mengambil foto, dan mengirimkannya ke Song Yaozi. Song Yaozi yang menerima foto itu segera memberikannya kepada Liu Ruyan. Fotonya agak buram, tapi mereka berdua bisa mengenali bahwa orang di foto itu memang Ge,
Dan yang duduk di seberangnya adalah seorang wanita. Presiden Liu, apakah kita harus pergi? Liu Ruyan menatap foto itu lama. Dia merasa pria itu agak familiar. Ayo, lihat. Di restoran, suasana hatiku cukup santai karena Su Yukin tidak menyatakan cinta padaku. Itu membuatku lega, karena aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara menolaknya. Yun Xuan bilang kamu sudah kembali, aku cukup terkejut. Jumat ini adalah acara tahunan Universitas Hong Kong. Aku dan Yun Xuan diundang. Kamu ikut saja. Acara tahunan ini pasti akan dihadiri banyak orang kelas atas. Ada baiknya kamu kenalan lebih awal. Baik. Aku akan pergi bersama kakak perempuanku. Su Yukin tersenyum lembut. Iya, kan? Makananmu sudah dingin. Saat itu, suara seorang pelayan terdengar dari belakang. Presiden Liu, Anda datang. Silakan masuk. Aku secara refleks mendongak dan tepat bertemu dengan tatapan Liu Ruyan. Su Yukin jelas juga mendengarnya. Tanpa menoleh pun dia tahu siapa yang dimaksud pelayan itu. Dia khawatir menatapku. Bagaimana kalau kita ganti restoran? Aku menggeleng. Tidak perlu, kakak senior. Rasa restoran ini lumayan. Makanannya sudah dihidangkan, sayang kalau tidak dimakan. Su Yukin menatapku cukup lama. Melihat emosiku masih tenang, barulah dia merasa lega. Syukurlah, setelah selesai makan, aku antar kamu pulang. Aku mengambil jus dan menyesapnya. Tidak perlu. Saat bicara, ponselku berdering. Aku mengangkatnya, menoleh keluar jendela, dan menjawab, halo. Sepertinya aku tadi melihat Liu Ruyan juga masuk. Kalian bertemu atau tidak? Aku menjawab dengan kaku, Sial, kemana-mana ketemu dia. Kapan Hong Kong City jadi sekecil ini? Atau karena kita keluar tanpa lihat kalender? Kata-kata terakhir Chu Chen membuatku tertawa. Mungkin. Saat bicara, aku menatap Su Yukin di seberang. Itu Chu Chen. Dia menunggu di bawah. Dia juga menoleh keluar jendela. Kenapa tidak naik saja? Suruh dia naik. Akhirnya Chu Chen naik juga. Tapi begitu masuk, dia langsung melihat Liu Ruyan dan Lin Yi. Lin Yi juga melihatnya. Dia benar-benar hendak berjalan ke sana. Saat itu, suara Lin Yi terdengar dari arah Liu Ruyan. Kita putus. Chu Chen hampir mati ketakutan mendengar suaranya, tapi dia tidak menoleh. Sebaliknya, dia langsung bersembunyi di balik pintu kosong di belakang mereka. Sekarang mantan suamimu sudah kembali. Keluargamu tidak menyukaiku. Kita putus saja. Jadi aku rela mundur, demi kebahagiaan keluargamu. Liu Ruyan tidak bicara, dengan wajah datar menatap aktingnya. Lin Yi agak enggan. Dia mendekat ke depan Liu Ruyan dan berbisik, kamu bersamaku, apa karena mantan suamimu juga? Liu Ruyan tidak memandangnya. Kamu bisa bicara dengan Song Yaozi soal syaratmu. Asal tidak keterlaluan. Itu adalah kompensasi Liu Ruyan untuknya setelah putus. Mendengar itu, Lin Yi masih sedikit kesal. Tapi aku benar-benar suka padamu. Liu Ruyan tidak menatapnya. Entah itu benar atau tidak, aku tidak lebih penting dari cita-cita hidupmu. Lin Yi menatapnya. Lalu kita masih bisa berteman? Tidak bisa. Kalau ada kesulitan, bisa cari Song Yaozi. Itu semacam janji. Yang Lin Yi inginkan adalah janji darinya. Jika sebelumnya dia masih punya harapan, setelah mengunjungi keluarga MU, dia membatalkan semua rencana sebelumnya. Presiden Liu, apa kamu sudah tahu dari kemarin kalau orang tuamu ada di sana? Dengan sengaja membawaku ke rumah mantan suamimu? Liu Ruyan tersenyum. Kamu pintar. Lin Yi masih agak bingung. Tapi apa alasanmu melakukannya? Kalau di hatimu ada mantan suamimu. Ingin rujuk dan kembali baik, bukankah seharusnya kamu menunjukkan lebih dalam dan setia? Kamu tidak perlu mengerti. Sekarang kamu boleh pergi. Lin Yi tahu drama hari ini sudah berakhir. Setelah itu dia berdiri. Mulai sekarang kita tidak usah bertemu lagi. Orang tuaku bilang, mereka tidak ingin aku menikah dengan keluarga kaya. Jadi anggap saja kita tidak punya jodoh. Chu Chen yang menguping dari samping tiba-tiba membelalakan matanya. Ia membungkukkan badannya dan merangkak maju dengan hati-hati. Aku melihat dia bergerak diam-diam seperti tikus. Sedang apa kamu? Chu Chen buru-buru mengulurkan jarinya ke arahku, memberi isyarat diam. Su Yukin juga menatapnya dengan penasaran. Chu Chen melambaikan tangan menyapanya, lalu mendorongku ke dalam. Tidak ada apa-apa. Aku, sebagai bola lampu, tidak mengganggu kalian, kan? Aku melirik Su Yukin yang tersenyum. Omong kosong. Aku dan kakak senior sedang membicarakan urusan serius. Urusan serius? Berarti tidak ada pengakuan cinta. Chu Chen menoleh ke arah Su Yukin, seolah bertanya dengan matanya, kenapa kamu tidak mengaku? Su Yukin hanya tersenyum lembut menanggapi tatapan desakannya. Ia memang bukan orang yang tergesa-gesa. Kalau tidak, sejak dulu ia tidak akan menunggu hingga malam untuk mengucapkan kata suka itu. Adik kelas. Mau makan apa? Chu Chen melirik lalu menggoyangkan kakinya. Tidak usah. Aku hanya ini saja sudah cukup.
Kalian ngobrol saja, jangan pedulikan aku. Setelah beberapa orang ngobrol santai sebentar, mereka berniat pergi. Saat melewati posisi Liu Ruyan, aku tetap mengangguk padanya sebagai salam. Melihat itu, Su Yuqin juga menyapa Liu Ruyan. Chu Chen malah menatap Liu Ruyan cukup lama, lalu menarik lenganku dan berlari ke arah lift. Su Yuqin melihat punggung kami berdua, hendak mengikuti. Namun di telinganya terdengar suara dingin Liu Ruyan. Keluarga Su dalam 2 tahun terakhir bisa dibilang cukup berhasil, jadi presiden Su mungkin orang sibuk yang pelupa. Tidak ingat nasihat saya sebelumnya? Su Yuqin menoleh padanya. Presiden Liu, saya tidak ingat pernah melupakan nasihat Anda. Benar, Su Yuqin memang melakukannya. Setelah kejadian di bar itu, dia tidak pernah berhubungan lagi denganku. Presiden Liu sekarang bukan lagi istrinya. Pergaulan normal antara pria dan wanita seharusnya tidak perlu meminta persetujuan Anda, kan? Liu Ruyan menyipitkan matanya. Menatap Su Yuqin dengan senyum tipis. Su Yuqin dengan sopan mengangguk padanya. Silakan nikmati makan Anda, Presiden Liu. Kami pergi dulu. Song Yaozhi melihat mereka berturut-turut pergi. Baru membuka pintu mobil dan turun. Masuk ke restoran. Kami bertiga berpamitan di pintu restoran. Lalu berpisah. Su Yuqin tidak menunjukkan keanehan. Setelah naik mobil, Chu Chen baru berkata, waktu aku datang, aku melihat Lin Yi itu mencampakkan Liu Ruyan. Katanya keluarganya tidak setuju dia menjadi menantu. Kamu yakin? Ini sungguh mengejutkanku. Aku tidak merasa Lin Yi akan menjadi orang yang menuruti kata orang tua. Dan jelas dia punya ambisi. Bagaimana bisa semudah itu memilih putus? Tentu yakin. Wajah Liu Ruyan saat itu cukup jelek. Lin Yi juga menangis cukup sedih. Urusan orang lain tidak ada hubungannya dengan kita. Chu Chen menoleh menatapku. Sekarang kamu benar-benar berpikiran terbuka. Kakak senior malam ini benar-benar tidak memberitahumu sedikit pun tentang perasaannya. Aku menggeleng. Aku bukan orang bodoh. Perasaan Su Yuqin padaku. Bukan berarti aku tidak merasakannya sama sekali. Hanya saja jika dia tidak mau mengungkapkannya, aku tentu bersedia menjaga permukaan tetap tenang. Keluarga Su sedang naik daun 2 tahun ini. Apa kamu benar-benar tidak mempertimbangkannya sama sekali? Lagi pula aku belum pernah dengar kakak senior Su punya gosip apapun. Mungkin dia menjaga kesucian untukmu? Apa dia terlalu dalam perasaannya? Aduh, kamu tidak perlu merasa terbebani atau apa. Dulu waktu kamu terhadap Liu Ruyan begitu setia dan nekat. Kamu juga tidak, kalau dihitung seperti ini. Su Yuqin juga benar-benar menyukaimu. Sudah bertahun-tahun lamanya. Tidak kalah dengan perasaanmu pada Liu Ruyan. Aku tidak ada mood untuk melayanimu. Aku menyandarkan kepala di jendela. Nenek moyang. Diamlah sebentar. Chu Chen mengangkat bahu, mengantarku pulang ke rumah MU lalu pergi dengan mobil. Sampai di rumah, aku duduk di sofa. Ponselku bergetar sekali. Aku ambil dan lihat. Itu pesan dari Su Yuqin yang baru saja dikirim, menanyakan apakah aku sudah sampai rumah dengan selamat. Aku balas pesannya. Baru saja hendak meletakkan ponsel, tiba-tiba ada telepon masuk. Itu Liu Ruyan. Aku menatapnya cukup lama baru mengangkat. Kamu baru pulang sudah langsung berhubungan dengan Su Yuqin. Berhubungan dengan siapa itu adalah kebebasanku. Seharusnya tidak ada hubungannya denganmu, kan? Yang bernama Su itu menyukaimu, apa kamu tidak lihat? Lalu kenapa? Apa kamu masih berkencan dengannya? Berkencan dengan siapa itu urusanku. Peduli apa kamu? Setelah berkata begitu, aku tidak menunggu jawaban Liu Ruyan. Langsung mematikan telepon. Hari Jumat, aku menerima telepon dari Su Yuqin. Adik kelas, kamu dan Presiden MU sudah di jalan? Iya. Kami segera sampai. MU Yunsuan melihatku mematikan telepon lalu bertanya, aku merasa Su Yuqin menyukaimu. Kamu sadar? Aku menggeleng. Sadar. Tapi aku tidak berniat memulai hubungan baru. Aku sudah memiliki kalian semua. Sebuah hubungan perlu dipikul. Aku benar-benar tidak ingin memulai hubungan baru ini. Kali ini keduanya juga sudah memarkir mobil di tempat parkir. Saat aku mendongak, aku langsung melihat Su Yuqin. Kakak senior, apakah kau sudah menunggu lama? Su Yuqin melihat kami berdua, mengangguk dan menyapa. Presiden MU. Adik kelas, aku tidak menunggu lama. Aku baru saja tiba. Kalau begitu, ayo masuk. Baik, mereka bertiga berjalan berdampingan. Acara tahunan diadakan di ruang rapat terbesar di kampus. Ini baru dibangun, kan? Aku ingat saat masih sekolah belum ada. MU Yunsuan mengangguk. Benar, ini adalah sumbangan dari keluarga Liu. Baru saja dia selesai bicara, terdengar keributan dari depan. Presiden Liu. Presiden Liu datang. Beberapa orang mendengar suara itu lalu menoleh. Begitu Liu Ruyan muncul, dia hampir langsung dikelilingi orang. Setelah menyapa beberapa orang, dia menatap ke arah kami. Melihat Su Yuqin seperti seorang satria yang menjagaku. Setelah aku melihat arah tatapannya, aku mengalihkan pandangan. Kebetulan saat itu ada seseorang yang datang mencari MU Yunsuan untuk bicara. Dia berjalan beberapa langkah ke samping. Meninggalkan aku dan Su Yuqin, terlihat seperti pasangan yang serasi.
Setelah Su Yuqing memberi isyarat anggukan dari kejauhan kepada Liu Ruyan. Baru dia berkata pelan padaku, aku akan memperkenalkanmu pada beberapa orang. Secara refleks aku mencondongkan kepala mendekat padanya. Karena suara Su Yuqing tidak terlalu keras. Setelah mendengar perkataannya, aku mengangguk. Baik. Melihat kami berdua pergi bersama, sepasang yang serasi, mata Liu Ruyan sedikit meredup. Di sini Su Yuqing memperkenalkan beberapa koneksi padaku, semua kuingat dengan jelas dalam hati. Aku juga sangat sadar bahwa alasan mereka mau bergaul denganku. Tidak lain karena aku bermarga MU, dan juga mantan suami Liu Ruyan. Di tengah jalan Su Yuqing memberiku segelas air. Setelah minum setengah gelas air, aku tersenyum padanya dan berkata, baik, terima kasih hari ini, kakak senior. Di antara kita tidak perlu sungkan. Aku menatapnya beberapa detik, lalu sedikit menyunggingkan senyum. Mereka berdua saling tatap dan tersenyum, terlihat cukup mesra di mata orang lain. Xia Ruoqin dan Lin Sui entah datang sejak kapan. Mereka langsung melihatku begitu masuk. Su Yuqing mendongak melihat keduanya yang mendekat, terutama Lin Sui. Dia mengingatkanku dengan suara rendah, adik kelas MU, ada yang datang. Sepertinya mereka mencarimu. Secara refleks aku menoleh untuk melihat, Xia Ruoqin dengan sopan menyapaku lebih dulu. Hai, Kak MU, lama tidak bertemu. Aku sedikit mengangguk pada mereka berdua, lama tidak jumpa. Tapi, Direktur Xia, mulai sekarang panggil saja namaku. Xia Ruoqin tersenyum, sudah terbiasa. Jangan keberatan. Aku tersenyum tipis, tidak. Pandanganku tertuju pada Lin Sui. Lama tidak bertemu. Dia juga tersenyum balas, masih baik. Juga tidak lama, karena dulu mereka jarang bertemu. Saat pesta Liu Ruyan bersama mereka. Tidak pernah sekalipun mengajakku bersama. Hanya sekali itu, malam sebelum pendaftaran pernikahan. Aku menerima telepon darinya, dia bilang Liu Ruyan sedikit mabuk. Karena aku khawatir pada Liu Ruyan. Jadi, aku pun pergi ke sana. Tapi setelah sampai, ternyata Liu Ruyan sama sekali tidak mabuk. Dia sengaja mempermainkanku. Itu pertama kalinya aku benar-benar bertemu dan mengenal mereka. Sudah lebih dari 2 tahun tidak bertemu. Perubahan semua orang tidak terlalu besar. Saya juga sesekali melihat gosip Lin Sui, yang seperti biasa masih terlibat dalam banyak hubungan asmara. 787 sebaliknya, Xia Ruoqin, saya lihat dari berita bahwa dia sudah bertunangan. Pasangan tunangannya benar-benar membuat saya terkejut. 反倒是夏若晴，我看新闻说是已经订婚了，订婚对象简直让我差点。 Ternyata itu Jiang Yinian. Bicara tentang dia, dia pun datang. Kalian sedang apa di sini? Dia melingkarkan lengannya di lengan Xia Ruoqin, bertanya dengan rasa ingin tahu. Saat dia menoleh, barulah dia melihatku. Dia terdiam beberapa detik. Mas MU? Aku mengangguk padanya. Halo, Direktur Jiang. Hai, jangan sungkan, panggil saja namaku. Setelah itu, dia menatap Su Yuqing dengan penasaran. Muge, wanita cantik ini, apa dia pacarmu? Aku tertegun. Sungguh tidak menyangka dia akan bertanya sejujur itu, jadi untuk sesaat aku kehilangan kata-kata. Su Yuqing menatapku, penuh kelembutan. Nona Jiang, halo. Aku Su Yuqing, dari keluarga Su. Halo, halo. Jangan bilang, kalian berdua terlihat cukup serasi. Xia Ruoqin menyeringai. Baru ingin mengingatkannya untuk bersikap sopan, jangan bicara sembarangan, siapa sangka detik berikutnya. Dia menoleh ke arah Lin Sui di samping. Hei, Lin Sui, aku ingat dulu kamu. Apakah dia juga tertarik pada MU ge? Begitu dia mengatakan itu, suasana di antara mereka langsung membeku. Su Yuqing tidak bisa menahan diri untuk langsung menatap Lin Sui. Xia Ruoqin tampaknya akhirnya mengingat sesuatu. Dia menatap temannya. Menarik Jiang Yinian ke belakangnya dan memperingatkannya dengan suara pelan. Kau bicara sembarangan. Jiang Yinian melihat suasana canggung di sekeliling. Dengan sedikit bingung berkata, apa yang aku katakan? Aku merasa sedikit canggung. Untuk sesaat tidak ada yang bicara, Xia Ruoqin kemudian berkata untuk Jiang Yinian, jangan dengar dia. Dia hanya ngawur. Hehe, apa yang ngawur? Tiba-tiba suara Liu Ruyan terdengar dari belakang. Ternyata dia sudah mendengar ucapan Jiang Yinian sebelumnya. Wajah Xia Ruoqin berubah. Menoleh ke arahnya, Ayan. Jiang Yinian melambaikan tangan menyapa Liu Ruyan. Liu Ruyan melirik Lin Sui, lalu menatap Su Yuqing dengan tajam. Kalian berdua benar-benar suka akting. Aku merasakan tatapannya. Kakak senior, ayo kita cari kakak perempuanku. Sudah beberapa saat tidak melihatnya. Aku mengangguk pada mereka lalu berbalik pergi. Su Yuqing terus mengawasiku dari belakang. Liu Ruyan melihat itu tidak menghentikannya, sampai aku dan Su Yuqing berjalan berurutan menghilang dari pandangan. Baru dia menatap yang lain. Kalian tidak ada kerjaan? Jiang Yinian bersembunyi di belakang Xia Ruoqin. Xia Ruoqin berdeham ringan. Dia tidak bisa menjaga mulut, jangan marah. Liu Ruyan menatap Jiang Yinian. Kau yakin dia tidak sengaja? Jiang Yinian tersenyum. Dia memang sengaja. Orang selicik dia, mana mungkin membuat kesalahan seperti itu?
Xia Ruoqin benar-benar lelah dengan anak nakal ini. Kau ikut aku, anak nakalmu. Kau suka melihat keributan, ya? Liu Ruyan melirik, Lin Sui juga bersiap untuk pergi. Namun dipanggil olehnya, aku punya kabar tentang Myuge, jika aku menjemputnya pulang untuk dirawat. Kau pasti tidak keberatan, kan? Itu urusanmu sendiri, tapi dia tidak boleh masuk kantor perusahaan. Jika karena tindakan bodohmu, Myuge terluka lagi, Lin Sui. Bukan hanya persahabatan yang berakhir, aku juga tidak akan segan. Setelah berkata, dia pergi. Lin Sui hanya dia menatap punggungnya yang pergi. Su Yuqing dipanggil sebentar oleh temannya, aku mencari tempat duduk untuk beristirahat. Berputar-putar tidak melihat bayangan Mu Yunxuan, aku duduk hendak mengambil gelas di atas meja, tiba-tiba pergelangan tanganku ditangkap. Aku menatapnya, kau mau apa? Lepaskan. Liu Ruyan tidak melepaskan, menatapku dari atas, barang di luar berani sembarangan diminum, tidak belajar dari pengalaman. Ya, kalimat itu membangkitkan kenangan burukku, mendengar itu aku akhirnya mengerti maksudnya. Aku menarik kembali tanganku dan berkata datar, Kakak Sue bukan orang asing. Liu Ruyan tertawa ringan. Lalu dia siapa bagimu? Pacarmu? Tapi itu juga tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tidak berhak ikut campur dalam kehidupan pribadiku. Setelah mengatakan itu, aku bangkit untuk pergi, tetapi dia meraih pergelangan tanganku. Dan dengan paksa mengikutiku pergi dari langkahnya. Liu Ruyan, apa yang kamu lakukan? Adegan ini menarik perhatian banyak orang di sekitarnya. Tetapi tidak ada yang berani mendekat untuk bertanya. Su Yuqing sepertinya mendengar suaraku, dia menoleh untuk melihat tetapi tidak melihat di mana aku berada. Dia baru saja ingin mencariku, tetapi temannya menarik lengannya. Kamu mau kemana? Nanti saja bicara, aku mau mencari teman. Mencari mantan suami Liu Ruyan, kan? Baru saja mereka pergi bersama. Bagaimanapun mereka adalah mantan suami istri. Dengan status apa kamu pergi ke sana? Tidak sah, bukan? Kata-kata ini benar-benar membuat Su Yuqing berhenti. Karena apa yang dikatakan itu benar, dengan status apa dia? Setelah Liu Ruyan menarikku ke sudut, dia mendorongku ke dinding dan mengangkat daguku. Aku ingin bertanya padamu, apa yang ingin kamu lakukan? Aku terkejut dengan pertanyaannya. Ada apa denganku? Hari ini hari apa? Hari ulang tahun Universitas Hong Kong. Kenapa? Jadi kamu tahu juga hari ini orang-orang seperti apa yang datang. Kamu begitu tidak sabar ingin bersama Su Yuqing? Aku menarik napas dalam-dalam. Berusaha meratakan nadaku, kakak senior dan aku hanya teman. Lagi pula, aku datang bersama kakak perempuanku. Lalu apa Su Yuqing itu? Satria pelindungmu atau anjing penjilat? Wajahku menjadi gelap. Liu Ruyan, bicaralah dengan sopan. Liu Ruyan tidak menjawab. Dia menatapku dengan tatapan berat, lalu tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menciumku. Mataku sedikit membelalak. Ingin menghindar tetapi dia menahanku dengan kuat. Berani. Liu Ruyan awalnya ingin melakukannya perlahan. Dengan metode seperti merebus katak dalam air hangat, tetapi aku terlalu dingin, apalagi kesabarannya padaku. Hanya ada saat aku di sisinya, tanpa ada orang lain yang mengawasi. Liu Ruyan mencium dengan dalam. Kedua tanganku terus memukul tangannya. 5 menit kemudian, bibirku merah. Mataku penuh dengan air mata saat menatapnya. Pergi? Aku tidak mau pergi. Matanya penuh dengan air mata saat menatapnya. Pergi. Aku tidak mau pergi. Aku ingin meronta tapi dia menekanku kuat-kuat. Dia menciumku, dan suasana hatinya tampak membaik. Rujuk lagi denganku. Aku marah melihat ketidakmaluannya. Bahkan jika semua wanita di dunia mati. Aku tidak akan menikahimu lagi. Bajingan. Lepaskan aku. Dengar tidak? Liu Ruyan menatap wajahku yang marah dan penuh ekspresi. Hatinya geli. Baik, cium aku sekali lagi. Lalu aku akan melepaskanmu. Liu Ruyan, jangan paksa aku memaki. Dia malah tertarik. Ayolah. Coba makiku. Aku diam saja, terus menatapnya dengan mata merah. Liu Ruyan pura-pura tidak melihat. Kalau tidak memaki, aku lanjutkan saja. Lanjutkan apa? Tentu saja melanjutkan hal tadi. Aku meronta kuat-kuat, tapi aku tidak berani berteriak keras. Jangan bergerak. Mana mungkin aku mendengarkan? Liu Ruyan. Liu Ruyan berdeham pelan, dia juga terkejut. Jangan bergerak. Biarkan aku tenang sebentar. Aku marah sampai napasku tersengal. Kau perjaka? Liu Ruyan jarang-jarang merasa canggung. Kau harus maklumi aku. Lagi pula kita sudah 2 tahun lebih tidak bertemu. Aku menoleh, tidak mau melihatnya, apalagi percaya kata-katanya. Itu masalahmu. Lepaskan aku, dengar tidak? Kau ingin aku keluar dengan keadaan seperti ini? Liu Ruyan sedikit menggoda. Menjilat bibirnya sendiri. Kau pantas mendapatkannya. Hehe. Aku memang pantas. Atau kau bantu aku? Setelah itu Liu Ruyan bersiap menciumku lagi. Cepat lepaskan aku. Itu suara yang familiar, datang dari luar gang. Cepat lepaskan aku. Saat aku mengatakan itu, suaranya sudah sampai. Itu Xia Ruoqin. Xia Ruoqin melihat Liu Ruyan dan aku berpelukan. Dia langsung berlari cepat tanpa menoleh,
seolah ada urusan penting. Aku kaget setengah mati. Sial, aku baru ingin memarahi Liu Ruyan, tiba-tiba ponselku berdering. Itu Chu Chen. MUG, pestanya hampir selesai. Kamu di mana? Kenapa aku tidak melihatmu? Aku tadi bertemu Xiao Wokin. Dia bilang kamu pergi bersama Liu Ruyan. Ada apa? Setelah aku membaca, aku mengiriminya rekaman suara. Di tengah jalan bertemu Liu Ruyan, sebentar lagi aku kembali. Chu Chen membuka rekaman itu, menatapnya lama. Kakak Ruyan, apa kamu ingin mendekati MUG? Menurutmu aku punya kesempatan? Kesempatannya tidak besar. Bukan karena kakak Sue tidak baik, tapi MUG sekarang tidak terlalu ingin memulai hubungan baru. Jadi menurutku kalau kamu ingin mengejarnya, akan sulit. Su Yuqin mendengar itu hanya tersenyum tipis. Aku tahu, suka padanya tidak harus pacaran. Berteman juga baik. Aku tidak akan memberinya beban psikologis apapun. Tenang saja. Menurutku kakak Sue sangat cocok untuk MUG. Chu Chen menepuk pundaknya. Semangat, aku percaya padamu. Keesokan paginya, tiba-tiba terjadi masalah besar di MU Corporation. MU Yunsuan bahkan semalaman tidak pulang. Saat aku melihat berita pagi ini, MU Corporation diduga melakukan penggelapan pajak, dan pelapornya adalah Direktur Keuangan MU Group. Saat melihat berita itu, mangkuk di tanganku jatuh ke lantai. Bibi Wang segera menarikku ke belakang. Apa tidak apa-apa? Aku menatap isi ponsel. Kakakku di mana? Dia tidak pulang kemarin? Bibi Wang menggeleng. Tidak pulang. Kamu telepon dia saja. Mendengar itu, wajahku pucat, karena Direktur Keuangan itu. Aku melihatnya. Dia berjalan ke sampingku dan melihat. MUG, cepat ganti baju. Aku baru menatapnya, tenggorokan terasa kering. Untuk apa? Kakakmu dibawa untuk diperiksa. MU Corporation kehilangan pemimpin. Kamu harus tampil. Dengar, pergi ganti baju. Aku temani. Mendengar kata itu, aku menggenggam ponsel erat-erat. Wajahku agak pucat. Apakah situasinya serius? Liu Ruyan diam beberapa detik lalu berkata, tidak serius bagi kakakmu. Dia sendiri tidak akan masalah besar. Lalu bagi MU Corporation, bagaimana nasib perusahaan nanti? Liu Ruyan tidak menjawab. Direktur MU berani melakukan hal seperti itu, menusuk MU Yunsuan dari belakang di saat seperti ini. Pasti ada yang mendukungnya di belakang. Aku menatap Liu Ruyan tanpa bicara. Saat ini, aku tidak akan menolak bantuan Liu Ruyan. Aku bisa membedakan mana yang penting. Apa yang harus kulakukan saat sampai di perusahaan? Liu Ruyan menggandeng tanganku dan berjalan keluar. Dia bertanya pelan, berapa banyak saham yang kamu pegang? 8%. Liu Ruyan menghentikan langkahnya. Dia berhenti dan menatapku. Kenapa sedikit sekali? Ketika kakak perempuanku pertama kali menjabat sebagai presiden direktur, saham atas namanya tidak banyak, sulit untuk meyakinkan orang lain. Jadi saya memberikan 10% saham kepada kakak perempuan saya. Liu Ruyan awalnya tidak meneliti situasi Mushi secara mendetail. Adapun alasannya, baginya asalkan Mushi tidak bangkrut, itu sudah cukup. Setelah MU Yunsuan dibawa pergi, seluruh perusahaan menjadi panik, beberapa direktur bahkan duduk di ruang rapat semalaman untuk mempelajari solusi. Direktur San, mengapa dia melakukan ini? Apa keuntungannya? Saat semua orang bingung, saya akhirnya mendorong pintu ruang rapat. Mereka yang melihat saya pertama kali terkejut, lalu melihat Liu Ruyan di belakang saya. Satu persatu segera melihat saya seperti melihat penyelamat. Presiden Liu, Tuan MU. Mereka semua berdiri dan menyapa Liu Ruyan, lalu langsung menuju ke topik utama. Presiden Liu, apakah Anda datang untuk membantu Mushi? Liu Ruyan mengangguk. Silakan duduk semuanya. Maka mereka semua duduk kembali. Liu Ruyan mendorong saya ke kursi utama, menyuruh saya duduk. Sementara dia duduk di sisi bawah saya. Pajak sudah saya periksa, bayar dulu pajaknya. Wakil Direktur Departemen Keuangan saat itu berdiri. Tapi Presiden Liu, di pembukuan perusahaan sudah tidak ada uang. Uang perusahaan kemana? Saya periksa pembukuan, beberapa hari lalu ada dana 20 miliar keluar dari pembukuan perusahaan. Ditransfer ke rekening pribadi Direktur Huo. Direktur San mengatakan itu perintah Presiden MU. Dan memang Presiden MU yang memerintahkan transfer uang itu. Dan utang pajak yang terungkap dari Mushi sangat mencengangkan, mencapai lebih dari 10 miliar. Namun jika harus membayar pajak, dendanya akan berlipat ganda. Bukankah itu juga lebih dari 20 miliar? Semua orang langsung bingung mendengarnya. Tenang semuanya, saya tahu mengapa kakak perempuan saya memberikan uang itu kepada Direktur Huo. Saya mengangkat tangan. Dulu, kakak perempuan saya untuk bisa mengajak Direktur Huo bergabung dengan Mushi. Secara pribadi menyetujui syarat dengannya. Selama masa jabatan Direktur Huo, semua keuntungan harus diberikan sebagian kepadanya. Bagaimana bisa ada hal seperti ini? Bagaimana Presiden MU bisa menyetujui permintaan seperti itu? Sekarang begini, perusahaan tidak punya uang.
Bagaimana cara membayar pajak? Saat itu, Kepala Departemen Hukum berdiri. Tuan MU, Presiden Liu, sebenarnya ada satu hal lagi. Liu Ruyan melihat dia berdiri, wajahnya menjadi muram, lalu berkata, beberapa waktu lalu Presiden MU meminta saya menyusun surat pengalihan saham. Presiden MU mentransfer 10% saham atas namanya kepada Direktur Huo. Begitu kata-kata itu keluar, ruang rapat menjadi kacau. Kalau dia hanya mengambil uang, itu masih bisa dimaafkan. Tapi Huo Xin tidak hanya mengambil uang, tetapi juga saham. Ini sudah tidak masuk akal. Apakah MU Yunsuan gila? Apa yang ingin dia lakukan? Saya juga tertegun beberapa detik, menoleh ke arah Liu Ruyan. Liu Ruyan tidak diam terlalu lama. Dia melirik Wakil Direktur Departemen Keuangan. Saya akan mentransfer dana pajak ini dari Liu Si, bayar dulu pajaknya. Setelah rapat bubar, saya langsung menatapnya dan bertanya, apakah kamu tahu sesuatu? Liu Ruyan menatap saya diam-diam beberapa detik lalu berkata, jika tebakan saya benar, MU Yunsuan atau seluruh MUC telah dijebak. Apa maksudmu? Saya berdiri dari kursi. Maksudmu Huo Xin? Tapi bukankah Huo Xin diperkenalkan olehmu dan kakak perempuanku? Wajah Liu Ruyan sedikit muram. Maaf. Untuk hal ini, saya memang harus bertanggung jawab. Jadi tenanglah, saya akan membereskan kekacauan ini. Bagaimanapun juga, orang Huo Xin ini, kakak perempuanmu mengetahuinya dari saya. Dia mengeluarkan ponsel. Wajahnya sedikit muram. Periksa Huo Xin. Setelah itu, saya dan Liu Ruyan pergi menjemput kakak perempuan MU Yunsuan. MU Yunsuan selain wajahnya agak pucat. Tidak apa-apa. Saya memeluknya, kakak. Mata MU Yunsuan bergerak sedikit, dia menatap Liu Ruyan, keduanya saling pandang. Seperti ada sesuatu yang tidak perlu diucapkan. Ayo naik mobil, bicarakan di rumah saja. Setelah naik mobil, MU Yunsuan diam cukup lama, lalu dengan suara serak bertanya. Saham atas namanya cukup untuk membuatnya hidup tanpa khawatir. Atau apakah Huo Xin memberinya lebih? Apa itu? Kepala MU Yunsuan tiba-tiba terasa sakit, dia tanpa sadar mengangkat tangan menekan pelipis. Kakak, apa kau tidak apa-apa? Liu Ruyan mengangkat mata menatap kaca spion, lalu menepikan mobil. MU Yunsuan menekan kepalanya dengan keras. Beberapa hal yang dulu dia abaikan, sepertinya pada saat ini. Semua menjadi jelas. Bukankah aroma familiar di tubuh Sanze itu sama dengan aroma di tubuh Huo Xin? Kakak, bagaimana keadaanmu? Mau ke rumah sakit? MU Yunsuan perlahan menutup matanya, menggelengkan kepala. Dia menggenggam tanganku erat, meletakkan kepalanya di bahuku. Sesampainya di rumah MU, Liu Ruyan menatap kami berjalan masuk ke dalam pintu villa, lalu duduk di mobil, menekan nomor telepon. Ada hasilnya? Direktur Liu, sama sekali tidak ada petunjuk yang bisa ditemukan, tidak ada informasi yang bocor. Itulah yang bisa kami selidiki, tetapi dia memang yatim piatu, tidak ada kekuatan lain di belakangnya. Liu Ruyan dia menatap ke depan, jari-jarinya mengetuk setir beberapa kali. Diam beberapa detik lalu berkata, selidiki keluarga MU, selidiki mertuaku. Asisten Song Yaozhi terdiam beberapa detik sebelum berkata, mengerti, Presiden Liu. Selain itu, hubungi beberapa anggota keluarga MU yang tidak hadir hari ini. Direktur lainnya, saya ingin bertemu mereka hari ini. Baik, Presiden Liu. Saya akan segera atur. Di sisi lain, Song Yaozhi akhirnya berhasil membawa para direktur yang menghindar itu ke hadapan Liu Ruyan. Ketika terjadi masalah di MU Corporation, MU Yunsuan dibawa pergi. Namun ketiga orang ini tidak muncul di ruang rapat MU Corporation. Jelas ada masalah. Presiden Liu, ada apa memanggil kami? Liu Ruyan menatap ketiganya. Dengan nada ambigu, katanya, saya sudah bertahun-tahun di MU Corporation. Bagaimana menurut kalian? Wajah ketiganya menunjukkan sedikit keterkejutan. Kalau begitu kenapa Anda tidak bertindak sebelumnya? Saya belum bercerai, bagaimana saya bisa bertindak? Jika kalian di posisi saya, apakah kalian akan enak hati? Sedangkan untuk kemudian, buat apa saya repot-repot? Mendengar itu, ketiganya mulai berkeringat. Presiden Liu. Kami sebelumnya tidak tahu rencana Anda. Saham MU Corporation yang kami pegang sekarang sudah kami jual ke Presiden Huo. Liu Ruyan menajamkan matanya. Suaranya langsung dingin. Kenapa tidak menjualnya ke MU Yunsuan saja? Malahan menjual ke orang luar. Saya ingin dengar alasan kalian mengkhianati MU Yunsuan. Presiden Liu. Kami akan terus terang. Huo Xing datang menemui kami awalnya menolak. Tapi Huo Xing mengancam masa depan putra saya di luar negeri. Presiden Liu, kami juga sama. Huo Xing datang dengan membawa bukti. Dia sama sekali tidak memberi kami kesempatan menolak. Presiden Liu. Sungguh, kami minta maaf kepada Anda. Liu Ruyan tidak bicara. Song Yaozhi di sampingnya meliriknya. Juga merasa masalah ini cukup rumit. Hal-hal yang dilakukan Huo Xing jelas ditujukan untuk Presiden MU.
untuk MU Corporation. Liu Ruyan berdiri di depan jendela kaca kantor. Huo Xing kini sudah menguasai cukup banyak saham MU Corporation. Cobalah hubungi dia. Song Yaozi mengangguk. Setengah jam kemudian, Song Yaozi masuk dengan tergesa-gesa sambil memegang ponsel. Presiden Liu sudah berhasil menghubungi Presiden Huo. Liu Ruyan meraih ponsel itu. Presiden Huo, Presiden Liu. Kabarnya Anda mencari saya, dan sepertinya sedang menyelidiki saya. Liu Ruyan mendengar suaranya yang tenang. Langsung ke pokok masalah, bertanya, apakah saya dan Anda bisa bernegosiasi? Huo Xing terdiam beberapa detik lalu bertanya, Presiden Liu ingin bernegosiasi tentang apa? Tentang saham yang Anda pegang. Presiden Liu, Anda begitu langsung, berarti tidak ada yang bisa dibicarakan. Lalu jika Anda berhadapan dengan saya, seberapa yakin Anda? Huo Xing tertawa ringan. Kalau begitu, Presiden Liu, kita andalkan kemampuan masing-masing. Setelah itu dia menutup telepon lebih dulu. Sore harinya, Departemen Humas MU Corporation mengeluarkan pernyataan. Di bawah pernyataan itu ada berita tentang polisi yang menerima bukti laporan mereka, membuktikan bahwa kebocoran air di Taoshui bukanlah kehendak MU Corporation, melainkan operasi pribadi San Ziyu. Sementara itu, San Ziyu yang sedang berada di resor pulau luar negeri melihat berita itu. Dia masuk ke villa dan melihat ke arah sofa, di mana Huo Xing sedang bercumbu dengan pria lain. Dia menggenggam ponsel dan berjalan mendekat. MU Yun Xuan sudah melapor ke polisi. Huo Xing menoleh, melirik ponsel itu. Apa yang perlu ditakutkan? Uang Taoshui tidak masuk ke kantongmu. Wajah San Ziyu baru sedikit membaik. Dia tidak ingin menjadi buronan. Apa rencanamu selanjutnya? Huo Xing tidak mengubah ekspresinya, menatapnya sebentar, lalu berbisik di telinga pria di sampingnya. Pria itu mencium pipinya, lalu tersenyum dan naik ke lantai atas. San Ziyu memandangi pria itu. Berjalan sempoyongan, wajahnya semakin muram. Dia mencintainya, selalu mencintainya. Dan sudah bertahun-tahun. Tapi dia selalu harus melihat langsung pria di sisinya datang dan pergi. Namun tidak ada tempat baginya. San Ziyu mengepalkan tangan, penuh kebingungan dan ketidakrelaan. Saya benar-benar tidak mengerti. Kenapa kamu tidak mau menyentuh saya? Apa saya begitu buruk? Huo Xing berdiri di anak tangga, diam beberapa detik lalu berbalik menatapnya. Ziyu, aku menganggapmu adik. Laki-laki bisa aku miliki banyak, tapi aku tidak pernah menyentuh orang sendiri. Terutama teman. Mata San Ziyu langsung memerah. Dia tidak bisa menahannya, hanya bisa melihatnya naik ke lantai atas mencari pria tadi. Dia menutup wajahnya dan menangis. Dia sangat menderita. Setiap hari sangat menderita. Karena khawatir tentang MU Yun Xuan, maka saya menunggunya di rumah sepanjang hari. Saat fajar tiba, aku tidak bisa diam dan harus pergi ke kantor untuk mencari seseorang. Baru saja melangkah keluar halaman, aku melihat Liu Ruyan. Setelah aku dan dia sampai di kantor, aku mendengar seorang staf berkata bahwa MU Yun Xuan kemarin berada di Departemen Keuangan. Dia menginap semalaman dan tidak membiarkan siapapun masuk, dikabarkan hingga sekarang belum keluar juga. Mendengar itu, aku semakin khawatir, langkahku pun menjadi terburu-buru. Liu Ruyan menarik lenganku dan berbisik. Pelan-pelan, para staf MUS sedang bergosip, mereka semua tahu. Tuan muda MU adalah mantan suami Liu Ruyan. Sekarang keduanya muncul bersama di kantor, mau tidak mau memicu spekulasi dan gosip di antara semua orang. Aku tidak berpikir panjang, langsung menuju Departemen Keuangan. Kakak. Aku melirik rak yang hampir kosong, tampaknya semalaman ini. Dia benar-benar memeriksa semuanya, tetapi MU Yun Xuan hanya terus menggelengkan kepala dan berkata, tidak ditemukan. Bagaimana mungkin tidak ditemukan? Di mana gerangan? Liu Ruyan menarikku berdiri. Dia menunduk menatap MU Yun Xuan yang kehilangan semangat dan bertanya dengan suara berat, catatan tahun berapa yang hilang? MU Yun Xuan sedikit bergerak, tangannya terkulai lemas, catatan tahun 2000. Tidak ada di sini, Liu Ruyan berkata lirih, bangun dulu. Jangan biarkan adikmu ikut khawatir. Aku akan menyuruh orang menyelidiki apa yang terjadi di MUS pada tahun 2000. MU Yun Xuan perlahan menutup matanya. Saat dia datang tadi malam, dia tidak yakin apakah masalahnya ada pada catatan. Tetapi karena pengkhianatan San Ziyu, dia kemudian menghubungkan semuanya. Liu Ruyan menatapnya dalam-dalam. Lalu menariknya berdiri. Dia melirik sekretaris wanita itu, yang dengan cepat paham dan maju. Menopang MU Yun Xuan. Dia duduk semalaman, begitu berdiri kakinya mati rasa. Aku melihat ruangan yang berantakan dan catatan berserakan di lantai, menghela napas. Maaf merepotkan kalian untuk merapikannya kembali. Wakil direktur dan sekretaris wanita itu dengan cepat mengangguk dan berkata, Tuan MU terlalu sopan, ini sudah tugas kami. Setelah MU Yun Xuan kembali ke kantor, aku bertanya, Kakak, apa yang kau curigai? MU Yun Xuan tidak menjawab, hanya menggelengkan kepala. Setelah pulang, aku pergi ke ruang kerja orang tuaku semasa hidup. Setelah mencarinya cukup lama, tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Akhirnya aku duduk di kursi, menatap foto keluarga di meja kerja, kembali tenggelam dalam pikiran.
Apakah kakak salah duga? Atau memang tidak ada apa-apa? Sambil berkata begitu, aku mengambil bingkai foto itu. Setelah meraba-raba beberapa kali, aku merasa bingkai foto itu agak aneh. Aku membalikan bingkai itu lalu membukanya. Ternyata benar, sebuah kartu memori jatuh dari dalamnya. Aku mengambilnya dan memeriksanya dengan saksama, lalu langsung menyalakan komputer di sampingku. Sebuah program kecil muncul di layar, tetapi untuk masuk diperlukan kata sandi. Setelah mencoba 5 atau 6 kali, akhirnya berhasil masuk. Karena datanya terlalu banyak, aku menelepon kakak dan Liu Ruyan. 20 menit kemudian, mereka akhirnya tiba. Kakak dan Liu Ruyan melihat data yang padat, lalu menyusunnya menjadi catatan keuangan MUS tahun 2000. Liu Ruyan melirik data itu, tatapannya dalam, masalahnya besar. Pada tahun 2000 saja, jumlahnya sudah mencapai 10 miliar, tampaknya juga terkait dengan nyawa seseorang. Memikirkan hal itu, pintu kamar tiba-tiba didobrak. Sekelompok pengawal masuk ke kamar. Salah satu pemimpinnya langsung menerjang, meraih lengan Liu Ruyan dengan kedua tangannya.